Apa maksudnya? Sebagai aksesoris aja kah? Untuk memuluskan pengajaran penyembahan kepada dewa-dewa Zeus mereka? Kalau di Islam jelas, syariat yang berlaku adalah syariat Islam. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Data saya sudah sampaikan, baik Al-Quran maupun di dalam Ulangan, kitabnya orang Yahudi. Jelas itu. Nah sekarang ini Kristen di mana posisinya? Dibilang Yahudi kagak, dibilang Islam kagak, tetapi mengambil kitabnya orang Yahudi. Kalau kami umat Islam mengikut Al-Quran, hukum Al-Quran ya Al-Quran, tidak lari mengacu kepada hukum yang datang kepada Bani Israel. Nah, Anda mengakui saya sama seperti Islam, bu, ikut syariatmu dong. Di Islam itu masih ada pengharaman-pengharaman yang memang tidak boleh kami langgar. Sedangkan di kitabmu apa yang haram? Tak ada yang haram di agamamu. Tak ada yang haram dalam agamamu. Tak ada. Orang Yahudi penuh dengan syariat, aturan main. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Itu Yahudi. Islam juga begitu. Musa datang membawa hukum, Nabi Muhammad juga datang membawa hukum. Nah, hukum makan segalanya kayak omnivora itu dari mana? Jadi kalau Anda membandingkan kami umat Islam, kami mengikuti Quran. Yahudi mengikuti Taurat, kitab Tanakh. Nah, Kristen mengikuti yang mana? Kristen mengikuti yang mana? Kalau Anda mengatakan mengikuti perjanjian baru, terus buat apa kitabnya Yahudi ada nempel di kitabnya orang Romawi? Ini loh yang jadi permasalahan. Anda tidak mengikuti halal haramnya, syariat hukum, tatanan di dalam agama Yahudi. Lalu buat apa perjanjian lama ada di kitab saudara? Kenapa mengambil kitabnya agama lain? Kalau Anda tidak ikuti aturan agama tersebut, giliran susah tidak dipakai, giliran perpuluhan dipakai. Coba, kalau di Islam jelas kaidahnya Al-Quran, As-Sunnah. Orang Yahudi jelas kitab Tanakh, kitab Talmud. Kalau di Kristen, Anda mengatakan kami tidak terikat. Siapa yang mengajarkan itu coba? Yang kedua, kenapa Anda kitabnya orang Yahudi di agama saudara? Apa legalitasnya? Sedangkan kitabnya orang Yahudi berlaku hanya untuk orang Yahudi. Shema Israel, dengarlah wahai orang Israel. Mana dengarlah wahai orang Katolik? Ada enggak? Dengarlah wahai orang Romawi, dengarlah wahai orang Yunani, dengarlah wahai orang Belanda, dengarlah wahai orang Inggris, dengarlah wahai orang Batak, orang Toraja. Nggak ada suaranya ya? Kayaknya kena asap kayaknya. Bang Zuma. Nggak ada suara Bang Zuma. Nggak ada. Oh, sinyal. Sinyal. Oh, sinyal ya. Sinyal. Baru sama saya loh bro. Udah ketinggal aja. Sih? Apa Kualitasmu sih? Kau ngomong apa sih? apa kau itu, Demian? Ngomong gak penting. Boleh saya tanggapi? Ya Demian, kalau jadi Kristen sejati seperti ini, memang Kristen sejati itu menghujat Islam. Makanya dari tadi kau sudah menunjukkan keaslianmu. Saya setuju itu. Nggak apa-apa. Bang, boleh saya tanggapi? Jadilah lawan yang sangat kok jelas. nggak adil. Tadi kan Bang Suma udah, giliran saya dong biar adil. Iya kan? Kenapa kita itu gunakan kitab Torah, kita gunakan kitab Nevi'im, dan kitab-kitab sebelumnya? Karena kami percaya kepada Yesus dan murid-muridnya, dan kita percaya bahwa Yesus itu menggenapi nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi nggak bisa dibuang atau nggak bisa dihilangkan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu, menceritakan tentang satu peristiwa yang akan datang dan yang terjadi di masa lampau. Beda dengan Quran.
Kalau misalkan kita Makanya ngomong tadi saya Quran, tanya Demian, makanya saya tadi tanya, menurut Paulus, dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. saya itu belum menurut selesai ngomong, Paulus. Bang. Ya ini poinnya, yang dari tadi dibahas, Anda tidak punya jawaban. Setahu saya ya, Bang, Ada nggak? yang mengubah kitab Torah itu Nabi Muhammad, Bang. Nabi Muhammad tidak merubah, tidak ngambil Masa? kitab Yakin? Anda, kitabnya orang Yahudi, tidak. Kalau Nabi saya Muhammad buktikan Nabi Muhammad merubah mengabarkan. gimana? Nabi Muhammad itu mengabarkan hukum Taurat berlaku untuk Bani Israel. Dari tadi Ya, sudah Abang dijelaskan tahu nggak dalilnya. kisah Kami Abraham tidak itu adanya tidak di ikut dalam- campur dengan kitab mereka. Enggak, bukan mas hukum. Kami Ini tidak bukan ikut masalah campur hukum. dengan kitab mereka. Ini bukan masalah hukum, ini masalah sejarah Torah dirubah sama Muhammad. Karena abang bilang kitab kan, kitab Torah itu berisi sejarah dan juga hukum. Muhammad merubah sejarah dalam Torah. Jadi yang merubah Bukankah Taurat adalah kalau Muhammad. masalah kitab Torah itu juga sudah dirubah oleh orang-orang mereka sendiri? Iya, makanya kan Kenapa itu kan malah hubungan jadi dari ke Muhammad umat abad Islam? ke-7. Jadi, Bang, saya kasih tahu ya, Bang ya. Loh, Barang Torah itu bukan. muncul belakangan, Bang. Taurat Tuhan itu sudah dirubah-rubah. Kitab Anda juga mengatakan demikian. Betul, yang asli kan ini yang dibawakan oleh Nabi Yeremia, sedangkan palsu itu seperti Al-Quran dan juga Nabi-Nabi palsu yang muncul pada zaman Nabi Yeremia. Penghujat. Faktanya kan seperti itu. Kenapa kau ke Al-Quran mulu? Karena sama, Bang, sama-sama merubah Torah, Bang. Lah, sudah dirubah, berarti sudah ada yang merubah kitab Taurat, betul? Oke, nah itu kan klaim kan, Bang. Sekarang saya tanya bapaknya Abraham namanya siapa, Bang? Di Quran. Kenapa jadi tanya Kenapa begitu? jadi ke situ? Nggak usah kabur-kabur ke situ lah, Aneh, Demian. lucu dia, Man. Yang Ini membatalkan bukti hukum bahwa Taurat Al-Quran aja itu kamu nggak merubah, ngaku Bang. kok Bang, siapa? Bang, saya kasih tahu ya. Al-Quran itu merubah kitab Torah. Kisah Adam dan Hawa aja dirubah, Bang. Kisah Wah, ini Musa aja Demian dirubah. kalau ada di depan mata saya pelintir lehernya. Serius. Loh, ini berarti Anda mentalnya gak ini, Bro. Mental Anda Enggak, mental enggak. Justru malah ini. justru saya pelintir lehermu itu biar kau bisa Ya karena Anda nggak bisa lentur lehermu berdiskusi. gitu loh. Enggak, biar lehermu bisa lentur. Anda nggak siap gitu loh. Anda takut dengan kebenaran. Loh, kok takut dengan kebenaran? Nah, kalau yang takut dengan kebenaran kamu apa saya? Coba kita ketemu, berani nggak? Loh kenapa Ah, sekarang iya, malah kamu ini yang bro, kan takut diskusi, berarti. lagi diskusi. Berarti kamu yang takut. Berarti kamu cengeng, Cengeng gitu loh. Nah, Kalau orang kenapa nggak diskusi ya terima? diskusi aja, nggak usah cengeng lah, masa diskusi aja cengeng gitu. Iya, diskusi ketemu berani nggak? Lah berarti cengeng namanya ketemu Iya. buat apa bro? Berani nggak ditanya kok. Kalau saya sama Ardi sendirian aja ya boleh aja gitu. Oke. Saya Sherlock sekarang. Berapa nomor WA-mu? Saya catat. Nah ini kan kalau kalah debat Sherlock ya kan. Kan saya Sherlock, kan betul kan? Bukan kamu yang Sherlock, saya yang tujuannya Sherlock. apa tujuannya? Ya katanya mau diskusi berdua sama saya. Ah masa Iya, buat ayo. diskusi. Berdua ya, ayo. Nggak ada Ayo. maksud lain nih. Nggak ada. maksud Ayo. lain. Oke, berapa nomor WA-mu? Ya Cepetan. saya khawatir aja bro. Iya, nggak usah khawatir. Soalnya tenang kan aja. diskusi tiba-tiba ke Sherlock ya, jangan-jangan ada adanya nih. Aman. Berani nggak? Ah masa. Takut ya bang, takut ya. Di sini Iya. bilang, Berani di sini ya. bilang aman. Takut Bukan ya. takut. Takut. Tapi mentalnya itu suka Takut cengeng ya. loh. Kalau cengeng ya gimana gitu loh. Loh, Ya kita kamu itu diskusi mental cengeng. penghujat ya. Diskusi cengeng. Gini, kita diskusi ketemu, berani nggak? Ah masa tadi kita nggak bahas masalah ketemu atau enggak deh, kita lagi diskusi. Cengeng botol. Ya kayak gini lah bro, kalau debat ya pasti gini. Sherlock, botol. Enggak, kita akan mengadakan diskusi lintas agama secara offline juga, ketemu juga. Kau berani nggak ikutan? Loh sekarang kan kita lagi diskusi, kita lagi Iya, nggak berani nggak? merencanakan diskusi offline. Iya, berani Kenapa nggak sekarang offline? tiba-tiba gini? Offline berani nggak? Aduh, gimana sih bro? Berani nggak? Kenapa kayak gini bro? Nggak berani, udah jujur aja bilang nggak berani. Aduh. Ya nggak berani kalau saya Tuh kan nggak dikeroyok berani, gimana? nggak berani, cuma Nanti berani saya ngebacok dikeroyok menghujat lagi di gitu loh. sini. Nggak Setahu berani saya dia. yang suka keroyok itu ya ini orang di Ada jalanan gitu. perjanjian hitam di atas putih, bro. Tenang aja. Ada perjanjian itu. Di atas materai juga Nah, ada. kita kan nggak tahu lah, kan Nah, kan? boleh berbohong dalam 3 hal, kita nggak tahu lah bro. Takut dia Ustaz. Tabat dulu Ustaz Alif. Mohon maaf ya. Aku nggak bisa tuh lihat Ustadzku sampai emosi gitu. Ya saya kalau bilang takut, ya saya takut karena saya cuman nggak cengeng bro. lagi akhirnya Demian menunjukkan aslinya kalau memang dia itu membenci sekali terhadap Islam gitu. Yang tidak Ya, ada kalau urusannya orang yang pun ngomongin imannya kan dikait-kaitkan nggak bilang gitu. benci bang, nggak apa-apa.
Kan saya ngomongin iman Masalahnya saya, sesuatu kenapa yang dibilang tidak benci? ada kau paksakan kepada Islam. Nggak ada kaitannya dengan Islam, Kalau kau nggak ada kan paksakan berarti kan kepada yang itu kan Islam. palsu. Kalau nggak ada di iman saya, kemudian ditiru kan palsu namanya. Loh, Islam berkali-kali mengabarkan kami punya aturan, kami punya hukum, Bukan namanya masalah aturan. Contoh Al-Quran. Isa menciptakan burung kan nggak ada, itu kan palsu dalam pandangan saya. Kayak Itu dari Isa nggak tadi disalib ini itu udah palsu. lama aku denger Oke. ini memang nih ya. Oke. Kalau Anda katakan palsu, coba di mana kisah Yesus waktu masih kanak-kanak? Ya karena gini bang, kenapa saya bilang palsu bang? Sebentar ya bang ya. Iya, kenapa? Pemberitaan, Iya, saya tanya. pemberitaan tentang Isa menciptakan burung, Isa nggak disalib itu bukan dari murid-murid Yesus. Itu dari Loh, orang Injil Arab yang Thomas, muncul abad Thomas ke-7. siapa Thomas? Thomas siapa? Lah Injil Thomas siapa? Mana ada Injil Thomas? Nggak ada Injil Thomas. Ah, kisah Anda tahu nggak di dalam kitab Anda mengatakan Yesus membuat burung dari tanah. Itu bukan kitab saya, itu kitab palsu yang kamu ambil. Ah, di dalam kitab Thomas. Kok Thomas siapa saya ngambil tanya? Kitab-kitab palsu ya? Itu kan kitab sinoptik, kitab Loh, palsu. saya Itu muncul tanya, belakangan. enggak, ini bukan tentang masalah ngambil. Saya tidak ngambil. Thomas itu murid Yesus, Masalahnya benar atau kenapa benar? ada di Quran kisah-kisah Injil palsunya bang? Loh, kenapa? Berarti nggak salah, saya ngambil Bukan hujah ke situ kalau saya bilang larinya. Injil palsu. Hei, kenapa Anda berani mengatakan palsu? Saya tanya, kenapa Anda katakan Karena Injil palsu? Thomas itu Injil palsu bang. Apa standarnya Anda mengatakan palsu? Standarnya bukan berasal dari Thomas. Lah, emang kitabmu berasalnya dari mana semuanya? Dari- Kau tahu nggak, Irenaeus itu mencomot beberapa poin dari Injil Thomas. Di mana? Oh, ya udah, Irenaeus saya itu kan- bukain aja ya. Nah, Iya, gitu dong. gini, Bang. Gitu dong, tanya Saya dong. heran kenapa banyak dongeng-dongeng gereja itu ada di Begonya Quran, nggak Bang. ketolongan ya Dengerin Demian nih ya. dulu, dengerin Begonya dulu nggak deh, ketolongan. Mas. Ini lagi dibongkar Ini- ini Irenaeus ya, kepalsuanmu. jangan pakai tulisan ini ya, karena cerita Injil Thomas itu tidak 100% benar karena banyak palsunya. Nah, Anda berani menilai. Belum ini ditunjukin kita datanya sebutkan. gimana sih? Nah, ini yang memuat itu bukan Muslim, tapi bapak-bapak gereja. Iya, kasih dari situs Kristen ya. Iya, Saya betul. udah butuh situs Kristen. Islam. Iyalah, saya juga nggak akan mungkin juga pakai situs Islam kok. Nah, ini nih. Ini ya, gerejamu bukan Demian. Saya tanya, ini gerejamu bukan? Siapa bro? Bukan. Gereja Kristen GKI Indonesia. bukan, itu bukan dari. Iya, GKI itu bukan dari situ, dari Katolik. Kan Irenaeus kan dari ini. Bukan, Kamu ini itu loh, sejarahnya yang gerejamu sudah loh, membahas, Demian. bukan internal Islam. Makanya saya izin dulu tanya dulu, ini gerejamu Gereja atau saya bukan? Bukan. GKI itu bukan gereja saya. Oke, kalau bukan, ya udah itu kan saya perlu jawaban. Kalau bukan gerejamu, ini Kristen atau bukan? Nggak, tunjukin aja Irenaeus bilang begitu. Oke, sebentar ya. Kita buka aja di sini nih. Nih, kita buka dari sini nih. Apakah Anda tahu bahwa kisah hidup Yesus pada waktu masih kanak-kanak tidak diceritakan di dalam keempat Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, surat-surat Rasul Paulus maupun kitab-kitab perjanjian baru lainnya yang tidak memuat kisah hidup Yesus pada waktu masih kanak-kanak. Oleh karena itu kita hampir tidak tahu mengenai bagaimana Yesus hidup waktu masih kanak-kanak. Misal, sejak kapan Yesus mulai belajar membaca dan menulis? Oke? Apakah Yesus sudah tampak sebagai manusia ajaib sejak kecil atau baru sudah menjelang dewasa? Sejak kapan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizatnya? Nah, ini kan banyak tidak tahu nih, karena tidak dimuat kisahnya, dilewatkan. Iya kan? Bener nggak? Mana Nah, kutipan oke. Irenaeusnya? Ya udah, nih saya baca nih. Itu bukan dilewatkan Ustadz Alim. Murid Tuhan Yesus kan belum punya murid pada waktu masih kecil. Iya, kisahnya makanya dilewatkan nih. Bukan, Seorang bapak bukan gereja pada abad kedua, Irenaeus pernah mengutip bagian-bagian tertentu dari Injil, ini dalam sebuah karangannya. Nggak ada, Ya. itu kan tulisan Meskipun demikian, Injil ini bukan Injil kanonik. Lah ini bapak gereja yang bilang kok. Bukan, itu bukan bapak gereja yang bilang, itu situs dari GKI. Kalau Lah misalkan- iya, seorang bapak gereja pada abad kedua, Irenaeus pernah mengutip bagian-bagian tertentu dari Injil ini.
Tidak ada. Irenaeus nggak pernah ngomong gitu. Di dalam sebuah karangannya. Meskipun Tidak demikian, ada. Injil Coba ini tunjukin. bukan Injil Tunjukin kanonik. tulisan Irenaeus yang mana? Tunjukin Artinya, tulisan Irenaeus yang mana? Ini bukan Nggak ada, statement benar. saya, kawan. Iya, nggak benar Ini itu. bukan statement saya. Ini kan waktu pengkanonan. Ada yang dikutip, pernyataan-pernyataan Thomas dimasukkan ke kanon, di kanon. Paham nggak? Itu bukan Irenaeus itu nggak pernah memasukkan kitab ke kanon. Dia tulisannya itu bukan kanon kitab suci. Lah, Ini ngawur lagi. ada yang mengutip di sini. Artinya kitab ini oleh Bapak Gereja tidak Irenaeus itu dianggap nggak nulis kitab, Bang. Gini ya, Irenaeus itu dia mengutip. nggak pernah nulis Allahu kitab. Akbar. Iya, ada yang Nggak dikutip. ada. Coba Kitabnya tunjukin ini kitab dilegalkan. Nggak ada. Oke, Sumbernya kita itu baca nggak aja ada. selesaikan ya. Kita baca selesaikan. Oleh Bapak Gereja, pada abad kedua, Irenaeus pernah mengutip bagian-bagian tertentu dari Injil ini dalam sebuah karangannya. Oke? Nah, ini masa kecil Yesus nih, di Injil Thomas dibahas. Kita bahas nih. Ini poinnya yang Anda sampaikan. Kenakalan Yesus pada waktu masih kanak-kanak. Kalian kan tidak mencatat kan? Tadi dijelaskan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatat. Yang mencatat di Injil Thomas. Tapi ini ditolak. Nah, ini dijelaskan di sini. Seperti anak-anak kecil pada umumnya, Yesus juga cenderung nakal, egois, melanggar hukum Sabat, mudah marah bila diganggu, dan membantah nasihat orang tuanya. Dalam beberapa perikop yang ada, diceritakan bahwa Yesus membuat jengkel dan marah tetangga-tetangganya, ahli Taurat dan orang tuanya. Nih ceritanya begini. Suatu hari pada saat Yesus berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam-kolam kecil buatannya sendiri yang ia isi dengan air. Entah kenapa teman sepermainan Yesus, anak seorang ahli Taurat yang bernama Hanas, merusak kolam-kolam buatan Yesus ini dengan sebatang ranting pohon. Yesus tentu saja marah ketika melihat kolam-kolamnya rusak. Yesus memaki anak itu, "Kamu betul-betul kurang ajar dan bodoh. Apa kolam-kolam buatanku ini membahayakanmu? Mulai detik ini, kau akan layu dan kering seperti sebatang pohon, dan kau tidak akan mengeluarkan daun-daun atau akar atau buah lagi." Begitu selesai Yesus mengatakan hal itu, sekujur tubuhnya itu layu dan kurus kering. Orang tua anak yang telah layu itu kurus kering itu mendatangi Yusuf, bapak Yesus, dan berkata, "Ini semua kesalahanmu. Anakmu melanggar semua itu, melakukan semua itu." Kisah Yesus ini segera mengingatkan kita pada cerita dalam Matius 11, 12, 14 yang mengutuk pohon ara gitu loh. Di sini dijelaskan. Iya. Bahkan di dalam Injil Thomas, di sini dijelaskan dia membuat burung. Oke? Nah, ini kan masa kenakalannya, ini ada beberapa poin membuat anaknya marah. Di sini dijelaskan nih kisah ini kesimpulannya, guru kami sudah kembali. Nah, di sini dikatakan, saya kira inilah salah satu alasan mengapa bapak-bapak gereja pada waktu itu tidak menerima Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas ini sebagai kitab kanonik yang diakui kebenaran sebagai kitab suci. Kisah Yesus pada masa kanak-kanak ini ya, sebenarnya masih banyak diceritakan. Cuma ini kisah masa kanak-kanak Yesus kenapa tidak dikanon? Karena wibawa Yesus waktu kecil belum ada, malah cenderung menjengkelkan dan membuat tetangga dan warga marah. Ada kitabnya gitu. Oke, lanjut. Fadol Gurunda. Gini Bang ya. Saya bentar aja ya. Izin. Jadi gini, saya udah baca beberapa buku Irenaeus. Jadi sama sekali nggak ada yang tadi abang baca, itu memang pure diambil dari Injilnya ceritanya. Kalau memang abang bisa tunjukin, saya bakal percaya. Demian. Tapi selama ini emang nggak ada. Hei, Demian, kau dari tadi menolak aja kau kebenaran. Kejang-kejang bro. Hah? Menolak aja kau kebenaran. Mau apa lagi musuh ditunjukkan sama kau? Kebenaran apa, Loh, kok Blender? kejang-kejang? Bukan kejang-kejang. Kebenaran Dari apa, tadi Bro? aku perhatikan kau. Banyak kali gaya Kebenaran kau. apa, Blender? Loh, kamu nggak menghormati guru-guru kamu di Bukan sini gak loh. Mereka menghormatin. lagi Dari nunggu. tadi aku kesel nih kau. Udah ditunjukkan Ustadz dari tadi. Nah, ini buat kacau aja nih. Bukan buat kacau. Kau cari rusuh. Nah, ya udah jangan rusuh dong. Kok Kau rusuh? sama aku aja.
Banyak kali Enggak, gaya kamu kau. rusuh orangnya. Gimana? Saya saya mau sama kamu kalau kamu rusuh-rusuh? 10 pertanyaanku kasih kau. 10 pertanyaan aku yang jawab. Kenapa rupanya? Lah, ini mau rusuh nih kan? Satu pertanyaan Loh, biar kenapa? mampu nggak kau jawab? Tanya aja kau jantungan sama aku, apalagi aku tanya. Aduh, kalau Udah, kalau sih, kalau kalau kayak gini pertanyaan gimana mau blender, diskusinya mampu mau coba? jawab. Iya. Oke, izin saya tengah Tolong, ya, Bang Bos. Blender. Diam dulu, diam dulu. Bang Zuma, assalamualaikum. Sudah bagus signalnya, Bang Zuma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ganda. Maaf, kita cuman minta kepada saudara Demian legalitas penggunaan kitabnya Yahudi kepada orang Romawi penjajah Yerusalem pada kala itu. Itu aja dulu. Apakah benar agama Katolik ini adalah pencuri kitab atau memang mereka punya hak untuk itu? Kita tunggu legalitas penggunaan kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama. Kenapa bisa nempel kepada bangsa Romawi? Silakan, Demian. Iya. Bang Jima. Ya. Kalau sebentar Bang Tunggu Dio, Bang sebentar. Demian. Tunggu Bang Oh iya. Demian. Iya. Lah, Legalitas yang pantas untuk memprotes itu bukanlah Anda sebagai muslim. Yang Nggak ada pantas jawaban? untuk memprotes, ini saya lagi jawab, Oh, adalah kirain. orang Yahudi. Faktanya Rambam, Rabi Yahudi mengajarkan boleh ngajarin kitab PL kepada orang-orang non-Yahudi. kepada orang Saya Kristen, rasa tapi nggak saya boleh. tidak minta itu. Yang saya minta Iya, ini kan saya jelasin, saya kan legalitas dari Tuhan terhadap Iya, Bani sebentar dong, ini kan Israel, lagi jawab. bahwa aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu berlaku untuk Romawi Katolik. Iya, santai aja. Oh, nggak bisa santai. Kalau cuman menipu, jangan di sini. Lo yang Kita menipu lagi kan pingin Anda. tahu. Kita Setahu pingin saya tahu yang nih. ngajarin boleh menipu kan Nabi Anda, bukan Kristen. Kita tahu nih, di dalam pengajaran Kristen itu tidak ada legalitas dari Tuhannya Yahudi. Nah, sekarang tolong Anda Kalau buktikan ada kebenaran gimana? kalian. Silakan. Nih, saya kasih ayatnya, firman Tuhan itu juga bagi bangsa-bangsa. Silakan. Bahkan Mesias itu diperintahkan untuk menyebarkan Silakan. firman Nggak usah Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nggak usah nipu, ku bilang. Saya minta dalil loh. Nanti di blender lagi sama Bang Blender. Kalau Loh, ini Anda saya cuma mau jawab kan Anda potong masalahnya. Anda bilang saya nipu, Nabi Anda yang nipu. ternyata Makanya satu-satu. Kau Juma. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Silakan. Demian ngomong Jumlah Juma. kan, sabar. Ya kalau ngomong cuma jual-jualan kecap kayak pendeta di gereja ngapain? Apa legalitas Muhammad di Al-Quran? Nabi Muhammad tidak pernah mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi. Sekolah di mana Kenapa? ente? Karena kan Nabi beliau merubah. Kan beliau Sekarang merubah yang masalahnya. kita minta legalitas. Yesus kenapa jadi nabi di Al-Quran? Legalitasnya orang Romawi Yesus itu menggunakan Bani kitabnya Yahudi. Yesus. Itu mana dari Tuhannya Yahudi? Tunjukkan Firman Tuhan itu bagi dalilnya. segala bangsa. Yesus Emangnya kita firman Tuhan itu bagi satu banyak bangsa. cerita. Kalau tidak ada Yesus diturunkan berkata, aja. "Pergilah ke seluruh dunia, Penipu-penipu ini beritakanlah." diturunin. Kalau nggak ada, jangan biarkan mereka menipu umat manusia. Gitu bagus. Dari dulu gitu. Nah ini tinggal Demian sendiri. Ya Dende tinggal sendiri ya. Ya Dende. Matio. Ngaruk mi. Coba kau tunjukkan kepada kami di sini legalitas penggunaan kitabnya Yahudi terhadap agama buatan Romawi yang bernama Kristen Katolik itu. Silakan. Oke, aku jawab ya. Sebelum Ya. aku jawab, kau jawab dulu ini Bang Juma. Kenapa kenapa Yesus yang untuk Bani Israel jadi nabi di Al-Quran? Apa legalitasnya? Saya ulang lagi. Coba jawab itu dulu. Jawab itu dulu. Ulang lagi. Kenapa Yesus untuk Bani penipu satu Israel orang jadi sudah nabi kena di tendangan penalti. kitabmu? Ya, jangan sampai Anda kena juga tendangan penalti. Bisa menjawab pasti ditendang, nggak bisa menjawab pasti diturunkan, nggak bisa menjawab pasti diturunkan. Pertanyaan saya, yang keciduk menggunakan kitabnya orang Yahudi meski dalam bentuk terjemahan itu adalah bangsa Romawi pertama kali yang tak ada sama sekali hubungannya dengan para nabi Yahudi. Nah sekarang tolong tunjukkan legalitas Israel dari agama Kristen ini
tentang penggunaan terjemahan kitabnya Yahudi. Silakan. Kalau tidak, kuserahkan ke Bang Blender. Saya kasih kesempatan terakhir. Silakan. 1. Nabi-nabi bangsa Israel dijadikan nabi di lanjut. kitab sucimu. Apa legalitasnya? Coba jawab cuma. Enggak nyambung. Di blender Bang, di blender Bang. Jawab Silakan. Kau bisa nggak bahasa Indonesia kau monyet? Enggak, orang sakit jiwa. Woi, Kasih Cima, kesempatan. kau bisa nggak bahasa Indonesia apa yang ditanya lain dijawab kau bodoh kali kau. Kau kurang-kurangi makan babi kau bodoh. Makanya kayak gini kau jadi gila kau. Kurang-kurangi kau makan babi. Kalau kau mau makan babi itu congornya aja longor kali kau. Apa yang ditanya lain dijawab. Gila kau, di mana letak Monas kau jawab Papua, bodoh kali kau. Kurang-kurangi makan babi kau jadi bodoh kau. Gara-gara kau bodoh kau jadinya, bodoh kau. Bisa nggak kau jawab? Monyet. Kalau kau pintar, Woi binatang, bisa nggak kau jawab? pintar kau jawab. Blender. Ya aku, bisa nggak kau jawab? Kau nggak turun kau? Kalau kau pintar Di kau bawah aja jawab. kau ngocok kau sana, woi. Di bawah aja beli sabun kau ngocok kau sana. Pintar kau jawab. Turun kau. Kau di sini edukasi semua. Semua kena datang besok. Apa disuruh ngocok dia? Kasihan. Orang sudah impoten kayak gitu suruh ngocok mau pakai apa lagi? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya silakan pasien yang lain dinaikkan. Aku pasien Bang Juma, aku kan pasien juga nih. Ya, ya silakan Bang Blender. Nah, ini teman saya ini. Meme bos jumpa lah. Aduh. Jumpa lagi. Itu yang tadi udah dipijak belum yang tadi itu? Udah, ini nanti kau habis tampar lari, habis nanya cek lari gitu. Lemparkan ke Ya. laut. Kalau yang nggak bisa jawab lempar ke laut. Ya, habis tampar lari. Gimana nya? Ah, masih kayak dulu lagi nggak? Udah berubah? Udah berubah. Oh iya. Lanjut. Yang nggak bisa jawab tuh lempar keluar aja itu. Emang kau bisa jawab? Bisa lah. Aku kan gurunya. Betul. Kalau Ya. bisa jawab turun juga ya. Iya. Oke, siapa nama Bapak Paulus? Sudah, turun kau, turun. Turun apa lagi? Turun lah udah, nyerahkan diri apa lagi? Udah, nggak bisa bergerak kan? Ah, nggak mau turun, jadi gimana? Bang Juma, kita angkat satu topik lain ini. Jangan dengan saya, dengan guru saya Bang Blender. Itu guru abal itu enggak. Serius. Kalau kita kan udah sering. Kita angkat satu topik begini Bang Juma, Tuhan yang benar tuh enak, kita ulangi lagi lah, enak dialog itu. Tuhan yang benar itu yang bukan manusia. Tuhan yang benar lah. Yang bukan manusia pastinya. Iya benar itu pas. Bang Blender silakan maju. Kita udah sering pun udah 4 kali tema itu. Bang Blender dulu lah. Apa yang enak ya? Aku lagi dulu soalnya. Meme bos, sebenarnya simpel aja sih. Untuk mencari Tuhan yang benar tuh simpel aja. 5 huruf. Apa itu? K-E-K-A-L, kekal. Karena kekal itu hanya disanding kepada Tuhan. Ya udah. Sekarang kita uji masing-masing Tuhan kita. Apakah Tuhanmu kekal atau Tuhan kami juga kekal? Sekarang pilih. Tuhan itu kekal, tapi kalau Tuhan yang nggak ada bagaimana mau kekal? Enggak, definisi kekal dulu apa? Sepakat dulu definisi kekal itu apa? Iya, saya tahu Tuhan itu kekal, tapi kalau Tuhan yang nggak ada, apa yang dikekalkan? Sekarang bukan nggak ada, sekarang bukan masalah nggak ada, nyatanya Tuhan itu maha hidup. Ya itu kan perkataan orang, perkataan manusia. Definisi kekal apa coba? Kapan Bang Blender lihat Tuhan itu maha hidup? Aku nanya dulu definisi kekal. Jantungan kalau ada masalah kekal karena pernah mati Tuhanmu, jantungan lah. Padahal simpel. Bang Blender tuh tahu dari mana kalau Tuhan itu maha hidup? Ya, memang hidup. Jadi cemana pula dunia ini berjalan? Udah pernah lihat. Lo cemana ciptaannya ini? Hujan, langit, apa semua? Siapa yang ngatur? Kalau Bang Blender itu bisa lihat Tuhan itu maha hidup, Bang Blender Ya lebih Tuhan daripada enggak, Tuhan. ciptaan ini aja kita lihat. Ada hujan, ada langit, itu siapa yang gerakkan? Robot gitu? Enggak ada lah. Otomatis, matic, macam mobil tuh, matic gitu. Hah? Cemananya? Ya itulah udah pasti ciptaannya kita juga bernapas ini kan apa? Tuhan mah hidup lah. Kenapa kok jantungan bahas kekal? Mana Bang Juma tadi? Bang Juma ayo Bang Juma. Udah Lanjut. 2 bulan kita Lanjut. Disuruh bahas kekal cemana kok gak berani? Bang Juma. Lanjut. Meme. Lanjut. Meme. Udah diserahkan sama aku ayo. Tuh dia. Lanjut. Ayo. Ilmuku nggak cukup lawan abang itu, nggak cukup ilmuku.
Ya jadi cemananya kalau kita simpel aja kita di sini loh mencari di antara dua Tuhan ini ya, antara pencipta langit semesta ini cuma satu Tuhan, nggak mungkin dua-duanya Tuhan, entah Tuhan Kristen Tuhan Islam kan begitu. Ayo di antara dua ini kita uji yuk. Siapa yang benar-benar Tuhan pencipta langit semesta ini? Apakah Tuhan Kristen atau Tuhan Islam? Ayo. Udah pasti Tuhannya Kristen lah. Makanya kita uji, karena nama kekal itu hanya wajib disanding kepada Tuhan. Apa yang lain selain kekal? Manusia nggak kekal, langit nggak kekal, batu nggak kekal, apa lagi? Air nggak kekal. Manusia nggak kekal, itu hanya bisa disanding kepada Tuhan. dilihat. Artinya bisa dibuktikan Apa? manusia nggak kekal. Nggak usah ke Tuhan itu situ. kalau kekal, siapa yang bisa melihat? Nggak usah ke situ, lihat ciptaan lah. Ya nggak bisa. Ya ciptaan Tuhan ini lah itu kalau dilihat. dikatakan Jadi ciptaan kekal, siapa yang menurutmu? sudah melihat Tuhan tuh? Jadi Sehingga sekarang lah, berani mengatakan ketika Tuhan kau itu melihat kekal. hujan, siapa yang menurunkan hujan itu? Hujan itu bukan Tuhan yang nurunkan. Itu kan dari air laut itu. Oke, kalau sempak kau koyak, siapa yang buat koyak? Enggak, aku nanya abang, kapan Nggak, aku Tuhan nanya itu dulu. menurunkan hujan coba? Ketika sempak kau koyak, siapa yang buat koyak itu? Hujan itu uapan air laut bang. Mana ada Iya, Tuhan? iya aku Abang, tanya dulu. gimana sih? Ketika sempak kau koyak, siapa yang buat koyak? Ya kau sendiri lah yang buat koyak. Iya, gimana kau nggak sempak kau? Makanya jangan beli sempak second. Kenapa jantungan bahas kekal? Ya Karena beli nyata sempak Tuhan second Klan ya itu- koyak lah. Berarti kalau kau tidak berani, berarti jelas Tuhannya Islamlah pencipta langit semesta ini, karena kalian tidak bisa membuktikan kalau Tuhan kami tidak kekal. Dan Jadi kemudian maksudmu sempak orang koyak itu dikoyakan sama Tuhan? jangan lu kekoyak, berarti sama yang disampaikan Yesus mengenalkan Tuhannya yaitu Allah. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satunya Allah yang benar. Jelas? Yang telah mengoyakkan sempak Berarti orang. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya umat Islam sama. Telah mengoyakkan sempak orang itu? Sama. Jelas ya? Songkatnya mati Bang Blender. Apanya? Mati songkat. Iya, nyawanya dicabut. Oh. Bang Juma, aku mau nanya Bang Juma, itu emangnya sempak orang koyak itu memang dikoyakkan sama Tuhan ya? La haula wala quwata illa billah. Bukan ke arah situ tadi pertanyaannya, Kata yang si dibutuhkan Blender jawabnya bukan tadi, ke situ. sempak orang koyak itu karena Lanjut, Tuhan lanjut. katanya. Lari kan? Lari. Masalah kekal, nggak berani. Nggak berani? Ampun. Ampun. Udah, Doro. oke, ampun, turun. Dah, selesai. Cari lagi host. Bang Juma, aku mau nanya sama Bang Juma, itu hujan itu diturunkan sama Tuhan ya? Jangan ke saya, ke guru saya dulu. Guru apaan itu? Guru saya itu. Iyalah. Ayo. Naikkan haleluya ya lawan Blender. Ya, kok haleluya? Haleluya itu orang curhat. Gimana? Gimana? Nggak ada yang keras, nggak ada yang keras kan ya. Lemah. Jadi udah Mime, udah lakuilah. Kalau nggak mau lagi berdebat, udah turun lah, angkat tangan lah. Ngapain lagi dipaksa? Lucu, ya kan? Udahlah selesai. Oke, izin untuk direnungkan. Selanjutnya untuk direnungkan. Udah. Kenapa nggak berani bahas tentang kekal? Saya Karena mau udah mengatakan begini Bang Blender, mungkin saya akan naikkan setingkat intelektualku ya. Jadi begini Bang Blender ya. Saya berharap kepada Bang Blender itu bahwasan ketika naik di atas komal itu, dalam konteks dialek itu, pertama membuat teman-teman menjadikan teman-teman sebagai motivasi untuk mengenal kepada Tuhan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya kepada Bang Blender bahwasan edukasi yang kita dialogkan di atas komal itu mudah-mudahan itu dapat dicerna oleh netizen yang di bawah itu dengan baik. Mereka bisa menanggap apa yang kita sampaikan itu dengan baik, supaya apa? Supaya dialog kita pada siang hari ataupun sore hari ini itu dapat bermanfaat bagi orang-orang awam. Meme, gak usah ke situ kok Meme. Udah tahu kok. Gara-gara sempak koyak pun aku pernah memualafkan orang satu keluarga, biar kau tahu. Hah? Gara-gara sempaknya koyak, aku memualafkan satu keluarga. Gak usah ke situ, gak usah kau atur-atur aku tuh nggak ada. Kalau masalah itu ya, biar kau tahu. Hah?
Satu keluarga mualaf kubuan, sadat gara-gara berawal dari Aku nanya moyang. Bang Blender, aku akan nanya Bang Blender, apa alasan Bang Blender itu masih bertahan di dalam ajaran Islam? Apa alasannya? Bah, Islam lah benar, apalagi jelas. Ya. Kalau gini, kalau orang ya gini loh, simpel aja. Tuhan itu, manusia itu kan diciptakan sama Tuhan, ya. Jadi manusia itu ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang cacat, semua. Jadi kan semua manusia ini kan Tuhan kan menciptakan untuk semua manusia. Nah, ketika kita sulit memahami tentang Tuhan itu, bagaimana kita mau yakin? Itu aja. Jadi Bang kan Blender itu salah. Bentar Bang Blender. Bang Blender itu salah ketika ada manusia yang bodoh itu adalah ciptaan Tuhan, bahwasan orang tersebut akan menjadi bodoh karena dia diciptakan. iya, cuman untuk mengenal Dengar. Tuhan itu karena dia tidak terlihat. Dengar, itu salah. Simpel salah. aja. Saya harus luruskan abang itu. Seharusnya Gini saya dulu, mengajari abang. sebentar, gini, kalau tentang ketuhanan ya, kalau kalian bertanya kepada Islam, nggak ada begininya, nggak ada. Kalau kalian, kalau bicara ajaran, wah cepet kali congor kalian menjawab bicara ajaran ya. Saya bertanya sama Bang Blender, apa alasan Bang Blender itu masih bertahan di Islam? Mungkin. Ya karena simpel aja, Islam jelas, Islam agama benar. Apa kira-kira nanti saya akan pertanyakan tentang apa yang dipertanyakan itu akan saya pertanyakan. Coba cari perbandingan ketika kalian bertanya sama aku, Blender, siapa nama Tuhanmu? Allah. Udah. Terus bagaimana dengan Tuhanmu? Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan dia. Terus di mana tertulis? Di surat At-Taha. Apalagi? Bagaimana Allahmu? Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Apalagi? Simpel aja kan? Nggak ada begini, begitu, nggak ada. Simpel. Dari mana kau mengenal Allah? Dari 99 nama yang disanding pada dia. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan kami konsisten, nggak Tuhan kalian. Ketika Tuhan kami itu maha lembut, tidak ada Makassar. Ketika Tuhan kami maha lembut, tidak ada Makassar. Ketika Tuhan kami maha kuasa, tidak ada maha lemah. Itu konsisten Tuhan kami, nggak Tuhan kalian. Sebentar ngomong gini, sebentar ngomong gini. Makanya seandainya Tuhan kalian benar, aku di garda depan untuk demon di akhirat. Biar tahu kau bakar ban aku. Karban, jumpai kalian. Yesus. Oke, sekarang saya tanya. Standar lagi. Selesaikan aku bicara. Kenapa kau potong-potong? Kau memancing aku bicara. Kalau ada congorku tuh guncang kau kan? Jangan makanya dipancing-pancing. Toko, ketika aku nanti di akhirat, Yesus, kenapa kau campakkan aku ke neraka? Sekarang aku mengetahui kau dari mana? Dari firmanmu. Tuhan itu harus konsisten. Tuh kau tidak bisa dilihat, kau tidak bisa kudengar. Berdasarkan firmanmu aku mengetahui. Sekarang kau tengoklah. Sebentar kau gini, sebentar kau gitu. Mana yang benar kata-kata kau ini? Nggak pusing aku. Pusing aku dibuatnya. Tuhan kok mencela-mencela, cuman kayak gitu. Demon kita, demon lah biar kau tahu. Demon kami biar kau tahu. Demon. Kalau yang benar Tuhan kalian tuh, benar kalian Tuhan kalian ya. Ngomong Tuhan kok maha lemah, Tuhan diludahi, Tuhan dipukuli, disalib. Aduh, hancur kali ya. Malulah. Aduh, tak mikir ke situ. Kasihan. Sebenarnya kalau kalian mualaf, benar-benar kalian pengikut Yesus sejati. Itulah baru benar-benar kalian menjalankan hukum kasih. Kasih terhadap Tuhan. Inilah dia, kasih terhadap Tuhan. Karena kalian nggak meninggalkan perkataan Yesus, mengikuti perkataan Yesus. Udah jelas Meme? Apalagi? Enggak, maksud saya itu begini ya. Aku bingung menanggapi apa yang disampaikan Bang Blender ini karena begini ya. Puncak dari apa yang diargumentasikan itu tidak membuat orang merasa puas dengan apa yang disampaikan. Gak perlu aku minta kepuasan Oten. Memang Oten najis nih aku kok. Kenapa rupanya? Gak perlu. Jadi begini ya. Kepuasan kalian. Begini, mana coba? Aku tanya Meme. Coba kau tunjukkan kepadaku mana Oten yang enak diajak diskusi. Coba tunjukkan satu. Saya lah orangnya. Coba tanya Bang, coba tanya sama Bang Juma. Beliau tuh kalau mau tadi, kalau kau enak dari tadi Bang Juma layanin kau. Kalau kau enak, dia tanya Bang Juma, dia makanya aku dikasih. Nggak sama aku, coba tanya dia. Ya. Kalau nyaman dari tadi, aku kalau nyaman pun ya. Kalau nyaman, ku serahkan ya sama guru-guruku ya. Yang masalah-masalah kayak kalian ini nggak pantas guru-guruku tuh melepaskan emosi untuk kalian. Urusan aku aja. Yang gitu-gitu, nggak pantas. Ketika ada oten-oten bandal, udah urusan ke aku aja. Gak aku biarkan guru-guru itu naik emosi, memuncak. Kalian kan suka framing. Tengok itu ustadz tapi marah-marah. Itu aja kerja kalian. Jadi gak aku biarkan. Gak aku biarkan. Ketika kalian mencari-cari masalah, wah aku cekal terus. Urusan sama aku.
Nggak bisa. Kalian kan suka framing, suka hati aja. Pokoknya sadar lah Meme, udah nggak ada lagi. Gimana coba? Jadi kalau kamu saya ingin menyampaikan kepada Bang Blender begini ya. Dalam sebuah perdiskusian itu, yang paling utama itu adalah kita harus memberikan edukasi yang mendalam untuk netizen. Mendalam di sini dalam konteks apa? Mendalam di sini berkaitan tentang apa yang dibahas. Itu yang paling pertama ya. Jadi materi-materi yang akan kita bahas itu kita akan membuat mereka itu masuk ke dalam masuk ke dalam imajinasi kita. Jadi imajinasi yang kita ucapkan di sini itu mudah-mudahan terkontaminasi kepada netizen. Gak usah gitu. Kalau kau mengharapkan netizen itu masuk, dengar ya. Ku ceritakan netizen. Kira-kira semangat nggak kalian? Ketika aku ada orang Kristen mendapat hidayah gara-gara sempak koyak, setuju? Setuju nggak aku ceritakan nih? Setuju nggak kira-kira? Ini biar dapat hidayah kalian. Udah. Jadi saat itu di rumah ya, dekat rumahku, rumahnya kan kecil, ya kan pakai gang. Jadi saat itu ada itu orang Kristen, dijemurnya lah sempaknya di pagarnya di pinggir jalan. Udah ada 3 sempak. Dah, terus aku lewat naik motor. Ini kok yang koyak di luar semua, arah keluar, arah ke jalan. Yang koyak. Berhentilah aku. Dia lagi jemur. Tok. Aku panggil Ito lah, Boruta Barat dia. Ito, ini teringatku sempak ini masih itu pakai. Ya mana? Tunggu. Sempaknya warna kuning atau jangan terguncang. Selo kau, jangan. Aku nanya dulu, sempaknya itu di belakangnya itu ada warna kuningan enggak? Nggak ada, pokoknya yang belakangnya yang koyak lah, di pantatnya yang koyak. Yang koyak, nggak ada warna kuningan? Nggak ada. Ini punya orang Kristen punya, orang Kristen punya nih, punya orang Kristen. Dah, jadi terakhir itu, ini sempak ini masih itu pakai atau enggak? Yang mana itu? Inilah. Bentar. Sempak depannya ada warna merah-merah nggak? Pecah-pecah nggak? Jantung kan? Nggak kuat jantung kau. Nggak kuat. Udah aku bilang, udah nggak kuat. Terus terakhir dikatakan, yang mana itu? Ini. Oh, mananya? Oh iya, aduh mak lupa aku itu, aduh mak biasalah, maklum lah itu udah agak tua, pikiran banyak segala macam. Itu masih muda, apalah yang itu pikirkan, gue bilang. Biasalah itu anak 3, laki gaji pas-pasan, belum lagi mikirkan perpuluhan, uang di gereja. Mak, kok ke situ larinya? Aku pun nangkap terus. Lah, maksudnya uang perpuluhan kayak mana itu? Biasalah itu, kami di Kristen ini, di gereja ini banyak kali uang-uang itu, uang lelang lah, uang inilah di gereja lah, perpuluhan. Nanti kalau nggak datang, didatangi kami ke rumah. Kok bisa gitu itu? Masuk nih. Iya itu, padahal gaji lakiku cuma 2.700.000-nya itu, nggak pala banyak kali, anakku 3. Terus emang berapa rupanya itu bayar ke gereja? Mau kadang-kadang 1 juta itu sebulan, itulah tinggal berapa itu bayangkanlah. Makanya mau beli sempak pun kami nggak sanggup lagi itu, katanya. Tok, aku kan begini Tok, teringatnya aku pernah dulu ya kan berteman aku dengan Bapak Pendeta, dia udah mualaf. Setahu aku itu Yesus itu kan tidak ada mengajarkan ibadah ke gereja itu. Dari mana itu tahu? Iya, itu tariklah di kitab itu. Nggak ada, nggak mungkin lah. Nggak percaya itu nanti aku tanya sama Pak Pendeta. Terus kan itu, lagian kan dosa-dosa kalian kan sudah ditebus itu. Ngapain lagi lah itu ke gereja? Baguslah duitnya itu nikmatin bersama keluarga jalan-jalan, kata. Memujilah kami sama Tuhan walaupun sudah ditebus, dia kan mengorbankan dirinya, kami balas lah itu, katanya. Iya, boleh balas tapi janganlah keluar duit. Ini kadang keluar duit. Iya, ini juga kadang itu lelang-lelang, aku pun pening juga. Kadang-kadang kami mau ke gereja ribut sama suami, berantem sama suami. Kadang-kadang itu aja itu lah. Nanti kalau kami nggak datang ke gereja, didatangi itu dari gereja. Kenapa kau nggak datang semalam ke gereja, katanya. Memang dia nggak nagih, tapi didatangin. Kami kan merasa juga lah itu, katanya. Udah itu gini aja, itu sampaikan aja nanti sama Pak Pendeta, katanya. Oh iya ya, itu coba aku tanya nanti. Jadi 3 minggu kemudian, 3 minggu ini dipanggilnya aku lagi di jalan. Dia lagi jual jemur pakaian. Itu sini Tok. Ada apa itu? Oh Tok, sinilah. Apa yang itu sampaikan kemarin ku sampaikan sama Bapak Pendeta, katanya. Terus apa kata Pak Pendeta? Dimarahinya aku itu, katanya. Kok dimarahi? Iya, kok dimarahi? Apanya?
Cemana? Maksudnya dimarahi kayak mana? Iya, aku nanya yang itu sampaikan itu nggak ada gereja, terus dosa sudah ditebus. Pokoknya yang kemarin itu sampaikan lah. Dimarahi kayak mana? Dimarahinya itu apa katanya? Udah, nggak usah kau banyak bertanya. Imani saja. Sebagaimana Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya kepada kau di saat dia mengorbankan dirinya. Apa kau ada ditanya dulu? Hah? Ada kau ditanyanya? Kan nggak ada kau ditanyanya. Jadi jangan kau banyak bertanya katanya. Hah? Aku pun lucu itu katanya kan. Kenapa? Kan Yesus itu kan 2000 tahun yang lalu dia datang. Ya kan? Masa 2000 tahun yang lalu kan belum lahir aku. Nggak mungkin lah Tuhan Yesus itu bertanya kepada aku katanya. Nah itulah itu. Jadi itu iya juga itu ya. Aku pun aneh katanya. Penasaran dia. Terakhir dia ngomong sama suaminya, ngadulah. Jadi setiap pulang kerja suaminya diundangnya aku ke rumah. Wah senang kali, ku ceritakanlah tentang Kristen, ku ceritakan tentang ini semua ya kan. Sampai-sampai pulang aku dibawanya gula, dibawanya sayur. Senang kali dia. Bagaimana ajaran Kristen. Akhirnya alhamdulillah 1 bulan mualaf dia. Mualaf gara-gara sempak koya. Coba. Betul. Betul. Karena apa? Tertekan batin. Kami tertekan batin gitu. Cuma tidak ada pernah kami masuk ke karismatik. Ribut itu. Dia kan dari Protestan. Pindah ada dia bertukar pikiran tentang ajaran ini, jumpa karismatik. Karismatik kan luga. Nah, begitu kami masuk karismatik, berantem kami sama yang saudara-saudara, nggak boleh bergaul, nggak boleh berhubungan. Ini cemana kok putus hubungan dengan keluarga kami yang dulu. Nah, makin parah itu, serba salah lah kami itu. Kok Bang Blender? Oh ya, ini fakta loh. Aku mau cari lagi sempak-sempak. Ini Diki ya, suaranya kok nggak ada Bang Blender. Apa? Bang Blender, coba disapa dulu ini yang baru naik tanya ini. Tanya. Ya. Selamat pagi Tanya. Bang. Hah? Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Oh lemas sekali, macam gak orang Kristen. Orang Kristen kok? Iya, Kristen Bang, Kristen. Kristen kok lemas sekali, nampak kali kau mau syahadat ini kayaknya, lemas sekali kau. Hah? Kristen tuh memang bos tuh. Jawab. Oh, aku Kristen gitu. Nampak kali cara menjawab kau macam gak jelas Tuhanmu ini gue tengok. Iya. Kalau Tuhan yang jelas tuh jawabnya, "Wah, aku Kristen." Kan gitu. Nampak kali jantungan kau ini. Kristen kau ini. Kristen Bang. Jangan kau lemas sekali. Nampak kali pasti 3 Tuhan kau ya kan? Hah? Bang Blender, ini kebinirin ini. Bosan aku dengar suaranya. Kebinirin. Mana? Tanya ini. Yuk. Ya. Yuk. Cok kebenaran. Tanya. Iya, ada Bang. Alah, kau setel suara kau lontong banyak kali gaya kau. Nanti mencret kau, mencret. Gak usah kau setel suara kau. Nama kau mau bertanya rupanya? Gak ada setel suara Bang. Alah, kebenaran. Kau gantilah nama kau kesalahan. Kenapa gak kau ganti kesalahan? Salah aja kau. Ganti nama. Apa lagi? Mau dibahas? Iya, Bang Blender tadi bilang kan nggak ada disuruh Yesus ke gereja, betul ya Bang? Loh iya, memang iyalah. Betul. Kalau abang sendiri kalau sunat di mana disuruh bersunat di Al-Quran Bang? Ada. Kau ada handphone satu lagi? Ada handphone 2? Ada Bang, ada. Ada. Nanti kau buka dalilnya ya. Ya, di mana Bang? Oke, aku bacakan dalilnya di surah Al-Masad ayat 25. Surat Al-Masak. Ada Al-Masak. Kok masa? Ini bukan masa. Aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau buka ya nanti ya, tanya ya. Kau buka ya. Iya, surah apa? Surah apa coba? Al-Masad aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi. Diamlah kau. Aku bacakan dalilnya meme. Heboh kali kau. Ya tapi Al-Masak bukan Al-Masa, bukan masa ini, Al-Masad. Makanya ini terakhir. Al-Masad. Diamlah kau dulu. Bang Blender, Surah ke-25 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron jata lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab bi jidha hablum mim masad. Udah, itu dia. Surah Al-Masad ayat 25. Buka tanya. Itu surah ke-25 Al-Furqan Bang, bukan surah ke-25, surah Al-Masad. Tulisan aku surah berapa? Ayat 25. Al-Mosad. Ayat ke-25. Iya, Al-Mosad ya, Al-Mosad. Masad itu tapping di bawah, Masad. Oh, kirain Al-Mosad. Kok Mosad? Buka meme bos, buka. Oke, udah gue buka nih. Apa?
Bunyinya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Udah, kebenaran, udah kebuka. Kebenaran, siapa kebenaran? Banyak kali gaya kau, kebenaran. Udah buka aja lah, banyak kali gaya kau. Iya, surah keberapa bang? Surah keberapa? Aku nggak ingat surahnya, kau ketik tulis saja Al-Masad ayat 25. Ayat 25. Nggak ada bang. Apa yang nggak ada? Udah kau ketik? Udah. Apa yang kau ketik? Al-Masad. Ayat 25. Apa yang keluar? Yang nggak ada Al-Masad. Yang keluar apa? Nggak ada apa-apa. Salah pencarian katanya. Salah. Cemana salah? Aduh mak. Yang betul lah. Nanti nggak bisa. Coba S-nya 2, S-nya 2. Oh S-nya 2. Lupa aku S-nya 2. Al-Masad S-nya 2. Ya udah dicoba segala Al-Masad itu nggak ada bang Blender. Cemananya kau nih, aduh. Mending kali aku nih kau nggak kau buka pun. S-nya 2, coba ketik lagi Al-Masad ayat 25. Ya udah aku ketik nggak ada. Apa katanya situ? Udah langsung keluar. Salah login katanya. Salah login katanya. Salah login. Salah login. Salah pencarian. Oh berarti salah login, kau belum masuk login ke Google berarti. Cemananya? Login dulu lah ke Google akunmu. Cemananya? Login akun Googlemu dulu. Udah pukul. Kalau nggak sanggup udah pukul. Cemananya? Lempar. Login dulu ke akun Googlemu. Lempar. Kalau nggak sanggup lempar. Nggak sanggup lempar. Kita pakai dalil kita. Apapun dalil kau tanya sama aku jawab dengan cepat. Udah. Ada. Kalau diskusinya yang jujur kenapa sih Bang Blender? Nggak usah takiyah gitu. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Ya cemananya kau nggak ada? Memang nggak ada lah, itulah longor kalian tuh, memang nggak ada. Kena kau kan? Kena prank kau. Memang nggak ada lah, sampai mindset kau cari ada nggak ada? Kena kau kan? Begitulah kalian ini suka kali mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, tetapi kalian sendiri nggak paham kitab orang lain, sampai mudahnya kalian ditipu dengan kitab kami. Itulah ketampol kan? Mindset kalian. Ampun, udah dibilang. Wajar aja kami masuk rumah sakit gara-gara batal. Biar kau tahu. Aku jangan diki, woi. Wajar aja kami buat. Itulah. Karena memang niat kalian itu mencari-cari kesalahan Al-Quran. Itulah dia. Mencari dalil. Kabur. Jadi kenapa harus bersini? Kenapa harus? Karena aku tahu kalian kayak mana. Hanya mencari-cari kesalahan. Itulah. Kalau kau belum memahami kitab orang lain, jangan coba-coba kau cari kesalahan kitab orang lain. Paham kau? Dari sampulnya saja kau udah mencret, apalagi isinya. Berarti nggak ada di Al-Quran itu sebuah kesalahan ya Bang? Nggak ada, sampai nunggeng pun nggak ada surah Al-Masad. Itulah berarti apa? Karena kau nggak paham Al-Quran kami, kau cari surah Al-Masad tuh, bodoh kali kau. Coba jelaskan Bang, kenapa orang Islam bersini? Ya udah itu dalilnya, kau cari sendirilah, banyak kali cakap kau. Bang Blender, kok abang gitu sih? Nggak mau menjelaskan? Iya sebentar, aku izin menjawab boleh ya? Silakan, Aku jawab nih. Tadi kan Anda tanya di mana Nabi Muhammad sunat di Quran gitu kan. Yang perlu Anda ketahui, Quran itu bukan menceritakan soal Nabi Muhammad sunat atau enggak. Bukan itu. Karena Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda memaksa bertanya di situ, saya tanya balik. Siapa yang mewajibkan informasi sunat Nabi Muhammad harus ada di Quran? Siapa? Yang mewajibkan siapa? Iya. Karena begini Bang, kita melakukan segala sesuatu tentang agama itu dari bersumber enggak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan informasi Nabi Muhammad disunat harus ada di Quran? Siapa yang mewajibkan? Quran kan kitab sucinya orang Islam Bang. Jadi segala saya nggak tanya itu. Kan, jadi Anda melakukan sesuatu di luar kitab suci Anda. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan? Dengerin ya, dijawab dulu. Setelah dijawab baru ditanggapi. Jangan menanggapi dulu tapi nggak jawab. Ini ya, dengerin ya. Pertanyaan saya, siapa? Berarti subjek kan. Siapa yang mewajibkan bahwasanya informasi Nabi Muhammad disunat harus ada di Quran? Yang mewajibkan siapa? Saya nggak menanya informasi Nabi Muhammad disunat di Al-Quran Bang.
saya tanyakan, kenapa orang Islam bersunat, Bang? Apakah disuruh dalam Al-Quran atau tidak? Itu yang saya tanyakan, Bang. Oke, saya tanya balik. Siapa yang mewajibkan perintah sunat harus ada di dalam Quran? Siapa? Ya logikanya kalau kita beragama kan ikutnya dari sumber Jawab dulu siapa gitu loh, Bang. Jawab dulu siapa gitu loh. Iya itu tadi, Bang. Karena siapa? Makanya saya menanyakan itu. Karena kita kan melakukan sesuatu yang di kitab suci, Bang. Ya pertanyaan saya simpel. Siapa yang mewajibkan tuh siapa? Yang mewajibkan itu Quran Anda sendiri, Bang. Nah, di mana Quran saya mewajibkan bahwasanya informasi harus sunat itu harus ada di Quran. Coba bunyinya bukan seperti itu, Bang. Bahwa kita harus mematuhi yang ada di Quran. Itu bunyinya, Bang. Iya. Jawab siapa dong? Ya, saya ambil. Kalau ditanya itu, Bang. Kalau ditanya jangan pura-pura budek gitu loh. Pertanyaan saya itu siapa? Anda nggak perlu panjang kali lebar. Cukup jawab dengan nama. Siapa itu nama? Nah, coba jawab siapa? Iya, Bang, karena saya pernah membaca dalam Al-Quran, nah, kan? Bahwa disuruh, susah kali ditanya siapa kok iya, Bang. Itu mematuhi semua yang ada di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya siapa, Bang? Siapa? Siapa yang berkata di dalam Al-Quran, Bang? Ya Allah. Oke, berarti Allah mewajibkan sunat harus ada di Quran gitu? Allah mewajibkan mengikuti yang ada di dalam Al-Quran, Bang. Enggak, saya tanya. Allah mewajibkan sunat harus ada di Quran gitu? Bukan. Allah mewajibkan mematuhi semua yang ada di dalam Al-Quran. Oke, saya tanya. Yang ada di dalam Al-Quran. Dengerin, udah kalau nyerah angkat tangan ya, betul. Dengerin ya. Anda bilang, coba tunjukkan dalilnya di mana ada perintah sunat di dalam Quran. Saya tanya balik, siapa yang mewajibkan perintah sunat itu harus ada di Quran? Siapa? Saya tanya siapa itu artinya gini loh, Bang. Sebut nama, Blender, Ardiansah, Natali. Sebut nama, jangan muter-muter. Coba sebut nama. Saya kasih waktu 2 detik, sebut nama. Ya, kan gini, Bang. 1, 2, selesai. Nggak bisa jawab. Lanjut, Bang Blender. Udah, kau nggak bisa jawab. Percuma, nggak usah tanya itu. Gurunda, masih monitor Gurunda. Ini ada 2 Kristen Gurunda. Gurunda Zuma. Afan ya Gurunda. Aku pikir tadi Gurunda off. Lanjut Gurunda. Iya, yang mana yang mau di blender duluan? Ini ada Chris apa ini? Chris kok di blender pula? Chris Buanerges. Halo Chris Buanerges. Silakan saudara. Iya. Silakan. Saya silakan, mau. Iya. Yang mau ngomong siapa ini? Saya atau di Zuma? Saya punya permasalahan dari kemarin sampai 3 rumah sebelah kiri, 40 rumah sebelah kanan itu gara-gara pertanyaan saya itu semua pada bisulan, Bang. Mudah-mudahan saudara di Komal ini dari Kristen ada yang bisa bantu saya supaya tetangga-tetangga saya yang baru-baru nyanyi malam kudus ribut sebelah-sebelah itu bisulannya bisa sembuh. Pertanyaan saya sederhana. Penyaliban yang terjadi dalam konsep iman Kristen itu adalah hasil dari upaya iblis atau itu hasil upaya dari Tuhan? Dalam arti kata penyaliban itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Tolong bantu saya, Bang, kalau bisa ada dalilnya, silakan. Jadi penyaliban itu bukan upaya atau hadiah dari iblis. Penyaliban itu adalah hukuman tertinggi pada zaman itu. Ya, kalau sifatnya umum, betul. Kalau sifatnya umum, benar. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang-orang Kristen menjadikan kemudian penyaliban itu sebagai jalan keselamatan. Makanya muncul pertanyaan, apakah betul
penyaliban ini hadiah dari Tuhan untuk keselamatan Kristen, atau justru penyaliban ini adalah propaganda kan iblis yang diimani oleh Zuma. Kristen, kan gitu. Silakan. Begini Zuma, karena dalam Ibrani itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan sekali lagi saya ulangi, penyaliban itu adalah hukuman tertinggi pada zaman itu. Iya tahu, yang saya tanya penyaliban ini hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis, kan gitu. Saya bilang bukan hadiah dari siapa-siapa. Gimana sih kamu? Coba kau pahami dulu kata-katanya. Kok bisa bukan hadiah? Buktinya Anda menjadikan itu adalah sesuatu yang membebaskan kalian dari segala dosa-dosa kalian. Kok bisa katakan bukan hadiah? Siapa yang bilang bebas dari dosa? Coba aku tanya di Alkitab. Di mana ada pengampunan dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1. Kamu terbalik, bukan pengampunan dosa manusia, pengampunan manusia dari dosa. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dengan adanya penyaliban, dosa-dosa Kristen itu kemudian dihapuskan. Betul atau tidak? Enggak, bukan. Coba aku tanya sama kau, di mana menghapus dosa melalui penyaliban? Jelas sekali. Dengar. Terbalik. Makanya saya bilang, kamu jangan membalik-balikan. Tujuan penyaliban itu apa? Yang ada itu menyelamatkan manusia dari dosa, karena upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Bukan menghapus dosa. Dosa nggak bisa dihapus. Jadi gimana dong? Tujuan penyaliban ini apa dong? Kamu yang terbalik, kamu yang nggak bisa memahami. Sekarang saya tanya, penyaliban ini untuk nebus dosa atau bukan? Bukan. Menebus Lalu manusia dari dosa. Kamu nggak bisa memahami menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Manusia. Menebus manusia dari dosa itu maksudnya apa? Iya, beda dengan gini Zuma. Contohnya dalam Islam begini, membunuh cicak menghapus dosa. Itu kan konsep Islam. Oke, sekarang menebus menghapus dosa. Menebus manusia menghapus dosa. Itu konsep Islam. Oke, menebus dosa itu maksudnya kayak mana? Loh, di Islam kan memahami, membunuh jangan ke cicak Islam menghapus dulu. dosa. Ini berbicara mengenai penyaliban. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi di ketek Islam. Zuma. Jangan sembunyi di ketek Islam. Jangan sembunyi di ketek sembunyi Islam. Begini, oke. Kan tadi kalau begitu, tujuan penyaliban ini dulu apa? Tujuan penyaliban ini dulu apa? Tujuan penyaliban ini apa? Jangan mute. Aku sendiri di sini. Tujuan penyaliban itu apa? Kan gini, aku udah bilang tadi, Cuma. Saya tidak butuh asumsi gereja. Yang saya tanya, aku ngambilnya dari Alkitab. Yang saya tanya, tujuan penyaliban itu apa? Berarti telingamu ini sudah tersumbat ya, Kipli. Saya ulang lagi. Aku tadi bilang begini loh, Kipli. Tujuan penyaliban itu apa? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Kau kejang-kejang kau semua. Takut kau. Pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana loh. Gantian dulu Bro Chris, yang lain mungkin bisa menjawab Bang Zuma. Yang lain jawab. Kalau dia nggak bisa, yang lain silakan. Tujuan penyaliban itu apa? Menghapus dosa itu nggak ada. Menghapus dosa itu nggak ada. Yang ada itu bodoh lomor kau. Cuma tolong timer gimana? Kita timer gimana? Udah diam kau bangke. Kita timer gimana? Tujuan penyaliban dulu. Tujuan penyaliban ada nggak yang bisa menjawab saya nih? Kalau nggak ada gimana dong? Saya makanya didiam semuanya. Ya. Harus ribet. Sekarang saya jawab ya. Kalau secara general itu harus terjadi. Sekarang kita kembali ke kejadian 3 ayat 15. Jangan ke situ karena di situ tidak bercerita tentang salib. Yang saya tanya, tujuan penyaliban itu apa? Ya untuk pengampunan dosa dengan darah yang itu. Dengarkan itu, Chris. Gundul. Penyaliban itu tujuannya untuk penebusan dosa. Berarti itu ada menebusan dosa kan? Nah sekarang siapa yang mengajarkan menebus dosa dengan membunuh manusia? Tuhan atau iblis? Jawab. Kan di situ poinnya. Makanya muncul yang saya katakan tadi. Apakah penyaliban ini hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan untuk Kristen gondol? Janganlah mute kan? Karena kamu ilmu nggak ada, kau diam aja dulu.
Tunggu temanmu yang lain. Ya, itu silakan. bukan hadiah, tapi memang harus terjadi. Iya, kalau bukan hadiah harus terjadi gimana? Berarti Harus sudah terjadi. hadiah Memang itu. karena lu buatnya Itu dengan pengganapan sistematis. Jadi Alkitab pengganapan tuh dari mana? perjanjian lama bisa validasi dengan perjanjian baru itu. Semua maksudnya digenap. apa ini? Makanya Maksudnya ayat apa? kita kan mau jelaskan. Pertanyaan cuma harus saya dengan- kan cuma- sederhana, Bung. Pertanyaan saya sederhana. Salib yang terjadi yang Anda imani itu pemberian Tuhan demi keselamatan Karisteng, atau itu adalah angan-angan tipu daya iblis? Ya, Jawab. itu kasih karunia Allah. Nah, coba kau tunjukkan di mana perintah Tuhan untuk membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa. Satu data aja, satu aja. Iya. Apa itu? Apa itu? Tunggu. Apa itu, Bang? Harus sabar biar lihat. Ya, silakan. Jawab yang betul. Ayo. Ya, ngerti. Ya. Ini, ya ada temannya siapa? Yonatan, Evangelist Nathaniel, si Dajjal kemarin, kayak gini juga. Kita Itu di diskusi pakai Yohanes di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. tidak ada penyaliban di situ, Bung. Jangan kemana-mana. Cuma Anda kan berdebat. Nggak ada penyaliban di situ. Kelemahan dirimu di situ. Mana ada Sekarang membahas saya baca penyaliban dulu. di situ? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan yang tumbal. Tadi kan Bang Suma kan tanya kenapa itu disalibkan untuk apa? Saya bilang pengampunan dosa. Terus Di mana dalilnya pengampunan dosa? Di situ enggak? Tidak ada. Yohanes 3 nomor 16 sedikit pun tak ada membahas tentang Bang Suma penyaliban. tanya, ini hadiah dari Tuhan atau dari iblis? Ya ini dari Tuhan, maka dari Allah. Makanya dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tumbal atau yang tunggal? Supaya Yang setiap tunggal, orang yang bukan yang percaya tumbal. kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pengampunan dosa atau bukan? Untuk semua selamat, Bang. Tidak Kalau ada dirimu hubungannya penyaliban. sekarang Coba hadis Bukhari coba 4471, Yohanes 3. kaki Allah di Coba dalam Yohanes 3 nomor 16 itu tolong kau jelaskan di mana di situ terkait dengan penyaliban di atas pohon. Jelaskan. 2 menit, 2 menit. Kamu sebenarnya Silakan. punya moral ya. Lu sebenarnya senior lah, udah senior ya. Tapi moralmu nggak ada. Ngomong bicara moral. Bicara moral. Nggak punya moral. Mendingan Ardiansa, mereka biar junior tapi masih punya moral. Kok bicara moral? Saya tanya samamu. Silakan kau jelaskan Yohanes 3 nomor 16. Apa hubungannya dengan Yesus yang digantung di atas pohon itu? Mana ada dalil di atas pohon, makanya mulutmu lah. Coba buka masker biar ketahuan mulutmu. Loh, jadi Yesus disalib di mana? Di septeng. Harus Bukannya dia di konsisten. atas pohon. Cuma dirimu harus konsisten. Saya itu jemaat biasa, tapi saya bisa pantau. Iya, salib itu artinya apa? Dari mana kau ambil kata salib? Bahaya ini. Orang lu security kok. Kalau lu ngomong Kata jelas, salib itu kau ambil dari mana? Kata salib lu itu. bukan ustad. Hei, Kalau ngomong tuh pakai jaga mulut. Kalau kita saling menghargai, jaga mulutmu. Dinda Ardiansa monitor. Saya turun aja deh dengan siap monitor Gurunda. Perlihatkan original teksnya kalau Yesus itu digantung di pohon. Siap Oh, Gurunda. itu dibilang saya penghujat. Karena saya katakan original teks sesuai dengan original teks aslinya gitu. Shalom. Arti yang sebenarnya. Wah, payah ini. Siap Gurunda. Ya, silakan. Tutup salon, nanti buka sore. Udah Ya, turun saya Gurunda. aja yang jawab Aman, deh. Gurunda. Gak apa-apa, tadi kan udah perlihatkan denger, kan? aja deh. Perlihatkan aja. Ayatnya berapa itu Gurunda? Saya buka dulu ayatnya. Yang mana kita pakai ya? Coba Sebelum ke sana dulu Bang, kita ini aja Markus ulas dari awal. 27 ada nggak ya? Matius berarti Gurunda. Matius coba, apa coba. Markus? Terserah aja. Yang penting Yesus disalib di pohon. Digantung lah, digantung. Oh, siap Gurunda. Sebentar saya cari dulu ya. Matius 27 34 kali ya, 35 27 45. Banyak itu. Dicari dulu ya, biar saya bisa bernarasi singkat ya. Oh iya, silakan. Boleh, iya. Jadi tadi pertanyaan Bang Zuma kan tujuan penyaliban gitu kan.
Kalau dari sisi manusia yang melaksanakan penyaliban saat itu adalah hukuman karena Yesus ini mengaku sebagai anak Allah. Ya. Jadi itu kan terbukti di persidangan ketika banyak orang datang saksi-saksi di dalam persidangan itu, apakah kamu anak Allah, katanya begitu kan. Lalu Yesus akui, ya aku anak Allah. Makanya itulah hukuman yang setimpal, karena orang yang mengaku sebagai anak Allah itu setimpal dengan hukuman mati gitu. Di mana dalilnya itu, Bang? Di dalam... Orang yang mengaku sebagai anak Allah itu setimpal dengan hukuman mati. Perasaan orang Kristen ini mengaku anak-anak Tuhan semua ini. Kalian mau dihukum mati semua. Itu hanya alasan-alasan, Bang. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi itu hanya alasan saja. Bang? Kesaksiannya nggak disebutin kan? Ya itu tadi. Dituduh sebagai menyamakan dirinya. Kesaksiannya itu karena Yesus dianggap meniadakan sabar. Enggak ada itu kesaksian palsu lagi tuh, kesaksian palsu. Inti dari imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi segala cara dibuat untuk menjebak kemudian Yesus agar ada alasan untuk membunuh Yesus. Itu tak ada, nggak ada. Tapi kan tidak terbukti alasan-alasan yang mereka kemukakan itu kan. Ya betul. Oleh karena itulah, betul. Sampai berarti akhirnya, berarti Yesus adalah korban salah tangkap. Nggak mungkin, karena kan berulang-ulang Yesus itu kan mau dibunuh berulang-ulang. Kok nggak mungkin? Tadi Anda mengatakan tidak terbukti kesalahan. Tidak terbukti kesalahan, berarti salah salib. Yang harus disalib ini orang bersalah atau tidak bersalah? Kesalahan Yesus satu-satunya adalah dia mengatakan kebenaran sebagai anak Allah. Itu aja. Itu kesaksian palsu. Orang-orang Yahudi juga mengaku sebagai anak Tuhan, anak Elohim. Tak adanya mereka dihukum, nggak ada. Itu hanya alasan-alasan Anda saja. Lantas kenapa Yesus itu mau dihukum mati? Mereka mau dihukum mati karena mereka takut. Yesus mau dihukum mati karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Itu alasannya. Mereka tidak mau kalau orang Romawi merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Gitu. Sebentar, kenapa nggak ada yang bela Yesus kalau begitu? Segitu baiknya Yesus sama kamu, sama orang-orang di situ. Dia ngajar mengatakan kebaikan. Justru Pilatus itu yang membelanya. Pilatus sudah membelanya mati-matian. Istrinya Pilatus juga ikut membela. Murid-murid tidak hadir pada saat itu. Siapa yang membela Yesus? Murid tidak ada. Murid pada kabur. Tak ada yang datang pada saat itu. Jadi Yesus, kalau Anda katakan dia orang yang tidak bersalah, lalu dia yang disalib, berarti salah salib dong ya. Oke, saya ulangi ya. Salah salib Yesus atau tidak? Begitu baik, melakukan mujizat, ya, pengajarannya baik dan lain sebagainya. Kenapa nggak ada yang belain dia kalau kayak gitu? Ya tidak ada muridnya di situ. Enggak, kita nggak ngomong muridnya. Begitu banyak orang yang udah dikasih dia makan. Begitu banyak orang yang sudah sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Kenapa nggak ngebelain Yesus? Kenapa nggak membela Yesus? Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Orang mana percaya Yesus itu anak Allah? Gitu loh Bang Sina. Ngaco. Di mana dalil hukumannya? Dengar. Di mana dalil penghukumannya? Orang yang mengaku sebagai anak Allah harus dihukum mati. Sedangkan justru Anda membawa Yohanes 3 nomor 16. Tuhan sendiri yang mengakui, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti orang-orang Yahudi sudah mendengarkan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Katanya suara dari langit dan disaksikan banyak orang. Kok sekarang dibilang menghujat? Yang mana yang betul? Mana yang betul? Bedakan mana perkataan Tuhan dan mana respon manusia. Ya, saya dengar. Suara dari langit mengatakan inilah anakku yang kukasihi,
Berarti Yesus salah nggak kalau mengaku sebagai anak Tuhan? Salah nggak? Enggak salah. Enggak salah. Tapi Nggak kenapa salah. dia dihukum mati? Karena dia salah Gini, Pak Zuma. hukum, Gini, salah Pak Zuma. orang. Justru Kenyataan- itulah kemudian sebentar, saya sebentar. mengatakan bahwasanya Yesus yang betul itu tidak dihukum mati. Yang dihukum mati itu orang lain. Sebentar, gini Bang Zuma. Ketika ya dikatakan yang tadi Anda sampaikan ini anak yang kasih itu terjadi di Sungai Yordan, Bang Zuma, 3 tahun sebelumnya ya. Sedangkan Yesus itu ya di Udah turunin deh, turunin. Host turunin orang so intelek yang nyongok otaknya miring. Turunin. Gimana? Kamu ke Kita gereja timer aja, colok Zuma. mantap Jumlah pendeta. saya timer aja gimana? Nggak ada otak. Kita cuma Timer aja, timer. siapa lagi? Timer aja gimana? Aku sama Edis, terus kau sama si Ardiansa, gimana? Mau nggak? Dengar, diam, dengar. Edis, dengarkan. Salib itu. Berani nggak? Aku sama Edis, kau sama Ardiansa, berani nggak? Saya sendiri kalian 10. Saya sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Edis, dengarkan pertanyaan saya. Salib itu yang kamu imani itu, Edis, itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Diatur. Alah, siapa Nggak berani dia, Dis. Siapa Nggak berani dia. berani. Dia cuma berani kandang aja ini. Yang lain turun. Nggak berani dia. Siapa yang takut? Nggak berani. Siapa yang Nggak takut? berani dia. Siapa yang takut? Ya, Apa yang saya satu berani takutkan nggak? samamu? Apa yang saya takutkan samamu? Satu. Ya silakan, ayo. Temanya kan sudah dari tadi. Yang lain turun yuk. Turun. Sama halnya kau itu tidak mau berdebat dengan saya karena terlalu banyak syaratmu. Kau terlalu banyak syarat. Yang lain turun. Lari, takut. Lari. Terlalu banyak syaratnya. Yang lain turun. Timer. Kamu takut. Sejak kapan saya takut sama kau? Meong. Maaf, Terus kenapa kau nggak mau turunin? Kenapa nggak mau satu tadi Zuma? Saya sudah bilang kalian dua orang, saya sendiri loh. Loh, Udah aku kenapa bilang nggak kalian turunin yang berdua, lain? saya sendiri. Kau bilang saya takut. Nggak usah. Coba kau satu aja. Paulus, Coba kau naikin dia. Biar ku blender sekalian naikin dia, kepalanya. coba. Naikkan. Host, naikkan si Edis. Jangankan kau Zuma, nabimu aja aku nggak takut. Ku injak batang lehernya. Udah turunin, anjing ini turunin. Monyet ini turunin. Ayo monyet. Bagus. Edis, kau naik Edis, kau minta permintaan kau naik. Biar ku luruskan lagi tuh tulang-tulangmu kayak yang ku bengkokkan kemarin. Silakan. Naikkan si Edis. Silakan Edis naik. Kau naik Edis, biar Indonesia tahu kapasitasmu ya. Udah ku bilang, kau itu hanya sampah bagi saya. Kau naik sekarang. Kau naik. Naik. Hoi. Naik, ngatur, yang lain turun, kasih timer. Apa? Kau punya ilmu apa? Selama kalian masih menyembah anak manusia, selama itu hargamu lebih berharga monyet. Paham? Monyet yang kena kudis, kuram, tumor, apalagi kusta, itu lebih berharga daripada kau, Edis. Paham? Kau ditakuti pula. Dari dulu kau jadi pacar lele buat kan? Nah, sekarang kau naik kesempatanmu. Kalau di Komal Islam itu disiplin. Kau naik sekarang, yang lain diam, kau dengan saya. Temanya penyaliban menurut Islam versus penyaliban menurut Karisteng. Naik, dua arah kita, ayo. Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis masih ada deh di bawah. Naikkan deh, naikkan. Enggak ada bang. Soalnya kalau kita di Komalnya dia curang, nggak bisa curang. Kalau di sini dia nggak bisa curang. Yang lain diam biar saya hadap. Kok melayani Edis? Mana berani Edis kalau dua arah bang. Udah 9 tahun kenal si Edis, kayak nggak tahu si Edis aja.
Ini Kristen juga ini Bang Zuma yang naik Ali 70. Silakan brother. Ya, silakan saudara Ali. Jangan kesurupan tapi ya. Jangan kata-kata hujatan ya. Silakan dibuka mute-nya Bro Ali. Bro Ali 70. Jadi sekali lagi ya untuk teman-teman Kristen, ketika hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, maka kami akan membuang Anda di tempat sampah terdekat. Menghujat, menghina. Jangan menghujat, jangan menghina. Silakan Bro Ali dibuka mute-nya. Nanti kalian bilang, kamu yang menghina. Enggak, kita berdata. Yesus menyebut orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut tapi bukan Bani Israel dengan sebutan anjing. Itu data Bung, data. Jadi itu bukan menghina, itu mengingatkan akan kedudukan kalian di mata Yesus. Kalian itu penghuni neraka menurut Yesus, dalilnya ada lengkap. Jadi kami enggak menghina. Kalian disebut oleh Yesus pengikut keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka, lengkap dalilnya di dalam kitabmu. Jadi nggak ada, menghina Islam itu nggak ada, masih di batas kewajaran. Ayo naik, kebetulan saya belum makan ginjal hari ini, silakan. Edis, naik Edis. Jangan kau ketemu Bang Suma, begitu kau naik, takut, kabur. Yang lain turun, pakai timer, itu aja terus. Itu aja terus. Sepanjang kau di luar negeri, setiap kau ketemu dengan Bang Suma, itu aja terus kata-katamu. Yang lain turun. Apa itu maksudnya? Mau ngapain rupanya kau? Saya naik ke Komal Kristen, tak ada kusuruh naik. Santai turun aja yang cuma lain. santai. Kalau Malah berani kurum dia. Malah saya suruh kemudian 8 orang saya sendiri. Saya senang malah. Ini yang lain turun. Kita berdua aja. Penyakit lama. Bang Zuma, Edis itu bukan musuh Islam, Bang. Bukan. Ya udah, sekarang sama aku Juma. Sekarang sama aku. Boleh. Tenangkan dirimu, atur napasmu baik-baik, ya. Pegangan yang kuat. Atur napasmu. Jangan kesurupan. Temanya tentang penyaliban. Islam mengatakan nggak perlu. Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Yang disalib itu Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Silakan. Sama tulang. Makan tulang. Dipanggil sama majikan. Nah, itulah. Masih kerja, jam kerja berdebat, majikan panggil. Kampus. Pecat kau kan? Nah, pulang ke rumah kau makan ampas kelapa. Gajimu dipotong sama bos kau. Kau masih kerja. Oh, naik ke Komal Islam mau berdebat, mau menghujat pula tuh, dipanggil sama majikan. Pemakan tulang. Apa tuh? Oh, dibilang pemakan tulang sama majikanmu, berarti guguk. Cocok lah itu memang. Udah, Juma. Ya, sudah. Aku mau coba nanya kamu ya. Kamu Ya, katanya hebat ya. Silakan. Coba jelaskan sama saya hakikat Allahmu apa? Oke. Jadi penyaliban itu menurut Islam itu terjadi memang. Tapi yang disalib itu adalah Nabi Isa diangkat, ada penggantinya bernama Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang menghadiahkan penyaliban ini kepada Kristen? Setan? Inilah gurunya kalian. Silakan jawab. Gurunya kalian ditanya nggak sanggup jawab. Banyak lari-lari. Ini gurunya kalian. Saya ikut tema dong. Saya ikut tema dong. Dihajar sama Jeff Colby.
Saya ikut tema dong. Tema sudah ada dong. Tema sudah ada kan? Kok pinter Juma. Tema sudah pinter. ada. Itu majikanmu manggil tuh, majikanmu tuh, anaknya saya. minta diceboin tuh. Jawab. Majikanmu manggil. Jawab pertanyaan saya. Majikanmu mana manggil. Pertanyaan saya mana? Jawab. Majikanmu manggil. Jawab. Majikan siapa? Saya sudah Katanya jawab. majikan. Saya sudah jawab. Tuhan kami menyelamatkan Nabi Isa. Yang disalib itu namanya Yesus. Pertanyaan saya balik. Botol penyaliban gak nyambung. Penyaliban itu cuma botol gak nyambung. Hadiah Tuhan untuk Kristen atau itu hadiah setan untuk Kristen? Jawab. Ini ya. Kalian belajar sama Jeff Colby ya. Nih dengar. Cuma hakikat olom itu apa? Jawab. Gak usah diladenin nih bang. Bocil. Sudah kuladenin. Sudah kuladenin. Giliran saya yang bertanya ke dia. Gurundamu. Giliran saya bertanya, penyaliban itu hadiah dari setan atau hadiah dari Elohim? Gak nyambung. Gak mampu dia kan? Gak nyambung. Cuma botol. Emosi dia. Emosi dia kan? Silakan Ardian. Turunin. Kalau nggak ada ilmu, turunin. Cuma nggak tanggung jawab. Turun kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan seperti itu kamu bisa waras. Ingat tema ini ya. Ini penyaliban. Penyaliban itu adalah kunci keselamatan onyeng. Tanpa penyaliban onyeng tak ada apa-apanya. Karena adanya penyaliban, onyeng mengaku sebagai anak Tuhan lah, anak-anak pilihan lah, anak-anak surga lah, dan seterusnya. Karena penyaliban, maka ini yang harus menjadi acuan utama. Umat Islam berbicara penyaliban, bahwa bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang lain yang disalib. Nah, ternyata yang menggantikan Nabi Isa namanya Yesus. Sekarang permasalahannya adalah salib itu hadiah dari Tuhan untuk keselamatan onyeng atau itu adalah propaganda iblis penyaliban itu. Ada tema tuh, ada tema. Kalau kamu mau membahas mengenai Tuhan, bahaya. Bahaya Tuhan kau. Tuhanmu lewat naik sepeda, lempari sendal jepit, bisa jatuh dia nanti. Oleng sepedanya. Bagus kalau di situ nggak ada kubangan sapi. Kalau ada kubangan sapi, jatuh dengan sepedanya masuk kubangan sapi. Gimana tuh? Keluar dari kubangan kerbau, penuh lumpur badannya, nggak ada air, kering itu jadi masker. Jalan masuk kota ditertawakan Tuhan kau itu. Ini apa ini? Mandi lumpur. Manusia milenium atau apa ini? Jadi jangan kau bawa-bawa Tuhanmu. Jangan. Tuhanmu bisa sakit gigi, kena lever, ya. Bahkan Tuhanmu bisa tumbuh seperti pohon bonsai. Kalau dia tidak sempat netes selama 2 tahun, tak berkembang tulangnya. Menjadi apa di itu namanya? Manusia tuyul, manusia kerdil. Jangan kau bawa-bawa Tuhan dulu. Itu penyaliban aja dulu. Sesuai dengan tema gitu. Ini kan 2 arah ini. Tentang penyaliban. Islam, Kristen membahas penyaliban. Kalau di Islam penyaliban itu adalah orang yang digantung bagian solve, bagian pusat ke pohon. Oke? Nah, kalau di kamu menurut bahasa aslinya Tuhan kau itu digantung di pohon. Begitu. Silakan. Ya, silakan Ricky. Selamat Rakia. Selamat siang menjelang sore. Salam Tuhan makhluk. Silakan brother. Dibuka mute-nya silakan. Halo, selamat siang. Oh, ternyata sister. Silakan sister. Bang Jum mau tanya dong, tadi sekilas lewat ini live stream dengar kalau Bang Juma bilang Yesus itu digantung di pohon tuh. Dalilnya boleh tahu nggak Bang? Boleh. Siap. Dinda Ardiansa silakan. Sudah siap Gurunda. Sudah siap dari tadi. Oh ya. Ya, suaranya nih agak-agak gimana gitu.
Gimana ya Bang ya? Ya, ini host, kenapa nggak digedein host? Udah. Host. Sudah wes. Nah, bukan ya. Oh ya, aku ngerjain Bang Fandi aja. Ini kisah para Rasul 5. Oke. Nomor punggung 30. The God of our father raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Tree ini apa? Ini bahasa Inggris dari apa ya, King James ya atau New English Version? Iyalah, King James ini gimana sih? Oh oke, sebentar saya cek sebentar boleh ya? Nih ini King James, New King James Version. Oke, Nanti New bisa King masuk James. juga ke bahasa Yunani yang aslinya. Oh siap Gurunda, siap. Pasti Gurunda, siap. Ini sudah ada yang aslinya Gurunda. Mantap sekali. Crema Santes. Nah, atau Sulon. Sulon, betul. Di sini sulonnya, ini Crema Santesnya itu digantungkan Gurunda, digantungkan. Ya. Berarti gelantungan di pohon gitu ya Bang ya? Ini hanging on the tree. Iya, lihat original teksnya gitu tuh. Enggak di pohon tuh. Saya boleh. Kata salib itu kan dari Al-Quran, tidak ada di Bible asli, nggak ada. Saya barusan cek nih Bang. Saya boleh argumen nggak ya? Boleh. Oke, saya tunjukin deh sebentar ya. Ini kameranya gimana ya? Oke. Nah, karena kebetulan saya cukup bagus ya, bukannya mau sombong, cukup bagus nilai IELTS saya. TRIS itu di based on Oxford Language. TRIS itu bukan melulu maksudnya pohon Bang. Trees itu a woody perennial plant typically having a single stem. Yang kedua juga jelas a wooden structure of part of structure. Jadi just because it's written tree doesn't mean it's a tree. It's not literally tree. Itu ada makna idiom di dalam bahasa Inggris. Jadi tree itu bisa dikatakan kayu atau original batang. teksnya apa? Original teksnya apa? Trees dari versi King James Version. Bahasa Yunani aja. Bahasa Yunaninya original teksnya itu sulon. Apa definisi sulon? Soal Inggris tanya Yunani. Iya. Nih, baca. Kalau mau manuskrip saya bukakan manuskrip. Kau siksa diriku sayang. Sama Bang, itu harus paham kenapa ada idiom gitu. Enggak, Jadi ini coba dibaca ini. Ini coba dibaca. Iya, exactly, itu namanya idiom. Bahkan di bahasa Yunani juga itu bisa idiom. Ini bahasa apa ini? Ya udah sih, saya cuma mau ngejelasin itu aja. Jadi kalau mau belajar idiom, biar nggak bodoh-bodoh amat. Malu Bang, jadinya malu. Yang ngerti bahasa Inggris ketawa. Aduh bacot, disuruh baca aja malah cepret. Yang bisa bahasa Inggris itu jadi ketawa ini. Orang-orang bodoh ya. Ya udah ya. Orang Yahudi ternyata pakai bahasa Inggris. Ternyata orang Yahudi saat itu pakai bahasa Inggris. Sengaja, mohon maaf Gurunda, sengaja saya buka KJV biar agak lebih panjang Gurunda. Mohon maaf. Iya, tahu, saya paham, saya ngerti. Lanjut Gurunda, tafadhol. Iya, biar mereka bisa pintar sedikit maksudnya. Malu, aku malu. Pada kitab sendiri yang tak ada syairnya kata salib, yang ada kata sulon, artinya pohon. Tuhanmu mati digantung di pohon. Nah, itu juga timbul pertanyaan Bang. Itu kan ada kata pohon, ya kan? Nah, pohonnya itu pohon bonsai atau pohon pepaya, Bang? Toge. Pohon toge. Pohon toge yang sudah hidup bertumbuh kira-kira 4 hari. Tak akan pernah bisa tanpa Al-Quran kalian itu cupu.
Salib ambil dari kata Al-Quran. Hilang kata salib, yang muncul pohon. Berarti kalau dimunculkan aslinya, arti kitabmu itu pohon. Terkutuklah. Coba, Dinda Ardiansa. Siap, Dinda Ardiansa. Siap, Gurunda. Baca Galatia 3 nomor 13 dengan menggunakan kata pohon. Oh, siap Gurunda. Galatia 3. Ya, nomor 13. Tolong deh, supaya kamu gak ngantuk. Siap Gurunda, siap. Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Gurunda, izin barangkali teman-teman nggak percaya Gurunda. Aku punya leksikon Gurunda. Aku punya leksikon, punya kamus apa namanya? Namanya bahasa Bugis. Bahasa Yunani, studylight.org. Di sini ada sulon ya teman-teman. Ini jadi di awal tuh leksikon, Bible leksikon ya, tuh Bible leksikon. Di sini huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Di sini sulon ya. Sulon teman-teman. Artinya apa? Apa tuh? Pohon. Tree, wood, kayu, pohon, pohon. Sulon ya. Bukan salib Gurunda, bukan salib. Ya salib itu kan cuma di Al-Quran. Iya betul. Salib itu artinya apa? Artinya apa? Mengeluarkan lemak dari tulang. Itu salib. Betul Gurunda. Tapi kalau tree ini artinya apa ya? Kita cek dulu tree. Artinya tree ini apa ya? Kita cek dalam tree ya. Tree ya, tree. Tree artinya Apaan Gurunda? Lanjut. Bible yang terjemahan lainnya juga ditulis pohon loh, Bang. Iya. Ini coba. Menderita kalian. Nah, ini yang WBTC ya. Galatia 3:13. Bila tubuh manusia digantung di pohon ya, pada pohon. PMD ini juga digantungkan pada pohon. Oh, berarti zaman dulu kalau baca itu Tuhannya matinya di pohon berarti ya. Tersiksa kalian, tersiksa. Tanpa Al-Quran kalian mampus. Jangan menghina katanya. Apa yang kuhina? Kau katakan Yesus itu digantung di pohon. Ayo, lain kali kalau melihat itu pakai mata, jangan pakai gigi. Aduh, parah. Kalian itu tertolong dengan ajaran Al-Quran. Tertolong kalian itu. Untung ada Al-Quran. Kalau tidak, mampus kalian semua itu. Kelihatan sekali kalau kalian itu agama dari barat. Lucu ya. Berarti ini lambang-lambang di gereja itu gimana Bang Zuma? Penyalipan itu apa nggak jadi pepohonan apa gimana tuh? Ya harusnya kalau dia masih merujuk kepada salib, kata salib, mereka keliru gambar itu. Karena salib itu cuman diikat pada bagian sulbi, tulang sulbi. Artinya diikat pinggangnya saja, bagian pusat itu diikat ke batang. Nah yang terjadi tangannya dipaku kiri kanan, berarti bukan salib itu. Itu bukan salib. Lagian kalau salib itu jelas sekali ya, di dalam Al-Quran itu maknanya mengeluarkan lemak dari tulang. Salib itu bermakna mengikat seseorang untuk dibunuh secara perlahan. Yang diikat bagian mana? Bagian punggung, bagian tulang sulbi, di batang kayu. Itu. Nah sekarang
bagian badan yang paling banyak lemaknya itu yang mana? Tangan atau di perut? Yang paling banyak lemaknya di perut. Di perut. Maka ketika ada penyaliban, artinya mengikat perut atau mengikat lemak. Jadi yang bagian perut ini bawah pusat itu diikat ke batang pohon yang ada di belakang. Itu baru salib. Kalau yang mereka gambarkan itu ya seperti orang mau jemur ikan kering. Ada ikan besar mau dijemur supaya kena matahari ya dibuka semuanya, habis itu dipaku pinggir kiri kanannya, itu baru cocok pohon. Kalau salib itu nggak cocok. Kayak gambarku ini ya bang, kayak gambarku ini kah? Ah, itu bukan salib itu bukan salib. Pokoknya yang melintang palang itu cross, bentuk cross itu bukan salib. Yang dikatakan salib itu pohon berdiri satu tanpa ada batang kiri kanan, nggak ada. Itu salib. Seperti itu. Kalau yang mereka perlihatkan bentuk cross itu hukuman Romawi. Itu hukuman Romawi. Sementara sejak dari Mesir kuno sampai kepada Yerusalem, orang itu digantung di pohon. Itu baru betul. Dalam arti kata, itu baru kena terhadap penyaliban. Orang yang disalib itu di pohon, batang atau kayu. Nah, jadi kata salib dengan apa yang mereka gambarkan hari ini itu keliru. Harusnya itu tadi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Malu kan? Nah, Bang Zuma, sebenarnya marah-marah, ya. marah-marah dia di bawah, marah-marah dia. Biarin aja, biarin aja. Kita nyanyiin aja lah. Ya, jadi sebenarnya kayu di situ juga itu tidak cocok. Harusnya langsung aja terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Nah, itu baru betul. Karena pohon itu sudah pasti kayu. Benar nggak? Ada nggak yang pernah mendengarkan pohon listrik? Nggak ada. Pohon sayur. Nggak ada. Jadi kalau dikatakan kayu pohon itu pemborosan. Katak sulon itu cocoknya memang pohon. Jadi terkutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Nah, itu baru betul. Ya. Ada. Selamat. Ada lagunya itu, Bang. Ada lagunya itu. Masa kecil saya dulu. Di bawah pohon pepaya, diriku merasa sedih. Tak terasa air mataku. Bang, bisa gedein bentar nggak bang? Soalnya tadi ada yang typing gambarnya dong gitu ya. Ini kah? Patung Yesus yang tua dan kayu di pohon kayak gini kah? Nah, ini ya udah pohon tapi tangannya ngapain melintang kayak gitu? Orang kalau dia masih melintang kayak gitu berarti dia masih hidup, masih sempat mengatakan hawe, jangan lewat, hawe. Kalau dia sudah mati atau pingsan, tangannya terjulur ke bawah, dengan tangan dan kaki, kepala juga terjulur ke bawah. Kalau yang kayak gini-gini bukan, itu kayak orang orang tiup sumpritan. Nah, ini dia Bang Zuma, ini dia, hajar nih, samping teh. Jangan, guru saya ini, jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan. Oh ya, sahabat-sahabat sekalian saya mau promo ya. Alhamdulillah Peta Lembu ini buka restoran, saya katakan restoran cukup besar, lumayan ya, eksklusif, bersih, kinclong, di tengah-tengah kota, di jantung kota Makassar. Jadi teman-teman yang ada di Goa, Makassar, Maros, silakan makan siang di sana, makan malam, makan pagi atau apapun itu. Di sana menunya lengkap. Ada sup buntut, ada ada bakso, ada lontong sayur, ada bom-bom rica-rica. Pokoknya lengkap di sana. Silakan. Jalan Lama Dukeleng nomor 9. Nah, nanti juga akan kita pusatkan setiap ada kegiatan-kegiatan API atau MMCI, kita akan nongkrong di sana.
teman-teman 2-3 lantai. Pertama gratis. Anda hari pertama gratis kan? Alhamdulillah kemarin hari pertama sudah grand opening saya gratis, masya Allah luar biasa. Bayangkan, kita bayangkan aja dulu. Bayangkan 1, 2, 3 dah selesai. Jadi yang menjadi apa istilahnya itu? Keep tukang masak, keepnya. Chef bang, chef. Oh chef, sorry. Itu didatangkan langsung dari mana? Singapura. Dari Singapura. Bukan di Singaparna bang, dari Singaparna, bukan? Singapura, betul, Singapura yang memasak luar biasa, masya Allah. Bayangkan yang di samping saya itu makan ya kan? Habis dia makan dia jilat tangannya, sampai siku-sikunya dia jilat semua itu. Saking nikmatnya itu. Sampai di siku. Suaminya makan di sebelahnya, sikunya suaminya juga nyebrang sampai ke sebelah. Saking nikmatnya itu. Gila betul. Silakan dicoba teman-teman yang ada di Makassar. Ya. Izin tanya bang. Tadi abang menyebut bom-bom rica-rica, itu masakan apa sih bang? Ayam kalkun di rica-rica. Apa nasu plekok? Nasu plekok, bukan. Apa namanya itu bang, Kanda? Agar ya senero yang cawiwi, apakah namanya itu? Nasu plekok, cocok yo? Plekok. Itu bahannya apa? Ayam kalkun atau bebek? Jadi banyak itu bebek. Bebek. Kalau biasa tuh lomboknya itu kira-kira sekitar 1,5 liter. Wah keren, manis ternyata ya. Untung saya nggak coba kemarin. Ini saya mau usulkan ke Peta Lempu, menunya nanti ditambah lagi. Saya akan mensuplai jantung gajah dari Thailand. Jadi teman-teman yang mau makan coto jantung gajah silakan aja datang sana. Insya Allah dijamin enak, nikmat, halal gitu. Tempatnya luar biasa, dekat Pantai Losari. Nanti Bang Palopo juga mau masukkan resepnya nasi goreng Jepang. Kalau saya nggak usah itu, cukup saya titip kingker. Titip pajang kingker di sana. Kingker. Mantap itu. Wajib. Kingker saya dong. Dipajang di sana. Pajang aja, nggak usah pesan, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Tinggal tunggu Abu Lukman. Iya, dia lagi di PLN Maros. Karena Sabtu ini peletakan batu pertama kan dah di perumahan. Oh iya, siap. Sibuk beliau. Izin sebentar, guru-guru. Bang Zuma izin bentar ya. Mau nutup yang di YouTube. Ya, makasih banyak buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani. Saya tutup dulu video kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya kurang lengkap itu. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah datangnya dari host. Gitu Kak Natali. Iya, biasanya gitu sih. Yang salah itu host pokoknya. Datangnya dari bom-bom yang salah. Aku izin pamit ya semuanya, guru-guruku di sini semuanya, Ustadz Alif, Bang Zuma, Bang Pandi, Bang Romo, Romo udah Bang Romo lagi ya. Gimana ini? Bang Ardi, Pak Peta Lampu, makasih semuanya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan lawan Bang Zuma, Van, si Edis tuh. Lawan si Laban, saya yakin mencret itu si Edis itu. Si Laban, Pak Laban itu. Tahu kan Pak Laban kan? Tahu kan? Tahu lah, Kristen Makrifat. Iya, tadi dia itu kan di Komal Tritunggal.
Satu room emosi semua karena Pak Laban, Van. Ada videonya lagi? Ada dong. Iya. Sebulan terakhir ini masih ready, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Mau-maunya orang ini menyembah makhluk yang digantung di pohon. Habis pikir. Apa kek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Goto, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Ya, apa yang mau disampaikan nih? Tidak ada teman dari sebelah. Nanti terkesan monoton lagi berulang-ulang tuh. Tidak ada yang baru. Iya. Kalau begitu kita tunggu ya. Host, kerja host. Siap. Assalamualaikum. Berapa sudah? Noise Bang Peta. Bang Zuma. Ya. Bang Zuma pengen tahu nggak tema yang diusung oleh Pak Laban tadi? Apa itu? Dia bawa Yohanes 1:14, Bang. Firman itu sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Mana sekarang? Sekarang dipertanyakan sama Pak Laban. Ngotot itu. Si Justin marah-marah sampai mengatakan Laban goblok, katanya ini itu dan lain sebagainya. Ya pokoknya lucu.